Tapi dari tengah. Tabali Anda, gambar tabali Anda. Tak ada suara di Zoom ni. Pada di YouTube. YouTube. Official. Iya, nggak ada. Tapi kalau di Kamang TV itu udah mulai dah. Kamang TV itu ada suara Mela? Kamang TV ada. Tapi dia ngambilnya beda dah. Ini yang langsung dari badan di Zoom, ya kan? Mereka ngambilnya dari tengah sampai duduk peserta, ya kan? Kalau yang dari Kamang TV itu dari kiri. Oh, ada suara Mela. Sabudi anjuang parati. Ramu-ramu sikubang jati. Tabang Melayu katihor. Kamu keluar sebentar, sinkronkan indah cara membuka kepala. Telah ini kurang dan nape. Lah langkok sirih jodoh. Seratus sadah jodoh. Asbi. Sirih minta dicabit. Asbi, minta boleh keluar sebentar. Sadah jodoh. Sinkronkan minta dipimpin. Kepada Ale. Jangan di keluar YouTube Zoom-nya tadi. Setelannya rusak. Aduh, udah nggak bisa sinkron nih ini ke komputer. Oh iya. Tarik. Bentar. Matiba siram ayamu. Sirih api pinang lakap. Cara no babalin karena bujum. Oh, di sini baru masuk aja. Oh, bisa. Ternyata bisa. Nggak harus keluar. Ini baru tari persembahan. Tak ada suaranya. Dalam hal ini diwakili oleh asisten satu sekretariat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sobahul Khair, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukit Tinggi, di mana saja berada. Yang kami hormati selamat pagi tentunya Ketua dari waktu Riyadh Kepala Saudi Kantor Kementerian Arabia. Agama Dan Kota kali Bukit ini Tinggi atau yang mewakili Sadonyo yang kami muliakan, yang kali ini Pagul Pujuan sedang menunggu azan yang kami subuh hormati, dikumandangkan, ya.
Ketua Dan Panitia, pada hari yang spesial kami ini, hormati, hari Sabtu pengurus 18 Paduli Anak Februari Negara telah hadir bersama kita 2023, salah satunya dan tepat pada Dubes pukul 5 Republik lewat Meksiko 10 untuk tahun waktu Saudi 2014 sampai atau bertepatan 2018 dengan hadir bersama kita Bapak Dr. pukul Yusuf. 9 ya, Selamat datang kepada Bapak waktu Indonesia yang Barat. kami hormati, Radio Kebumen Yang Mama hadir alim ulama, di talk Jadi show ataupun pandai, diskusi satu publik kaduang, spesial. generasi Dan muda, kali ini kita hadirin akan undangan sama-sama yang berbahagia. berdiskusi berkaitan dengan generasi muda, yakni tantangan dan ancamannya seperti apa sih, baik saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dan ini juga bertepatan dengan kami akan merelay siaran langsung di launchingnya ataupun pengenalan satu komunitas yang peduli terhadap generasi muda, yakni Padan, komunitas Padan Paduli Anak Nagari, yang kali ini sedang berlangsung di Bukit Tinggi. Kita akan sama-sama menyimak launching perkumpulan ini, dan saya tidak sendiri. Kali ini saya siarannya spesial juga. Ada rekan saya di Bandung sana. Dan kita sapa ada Uda Aditya yang ada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mela di Riyadh dan Asbi di Surabaya. Iya, ya. Udah Asbi, ini spesial juga ya, tim yang ibaratnya nyawanya radio ya. Terima kasih udah Asbi sudah bekerja keras untuk kita pada hari ini. Ya udah Adit, hari ini spesial ya. Kita pagi-pagi sudah siaran di Riyadh dari pukul 4 tadi, standby ya kan, di Bandung pukul 9 ya. Nah, kita kali ini akan bersama-sama membahas tentang generasi muda, sekaligus ini berkaitan juga dengan peluncuran ataupun launching komunitas yang ada di Sumatera Barat, yakni Paduli Anak Nagari. Kalau kita bicara tentang generasi muda, banyak sekali ya udah Adit tantangan dan ancamannya saat ini, dan itu mengetuk hati nurani kita, terlebih kita ini sebagai orang tua, untuk bisa mengambil sikap langkah-langkah preventatif tentunya agar generasi kita ini bisa terjaga dengan dan menghasilkan generasi yang unggul, maju, dan tentu saja beradab, seperti itu. Ya, dan juga alhamdulillah komunitas dan Paduli Anak Nagari juga terbentuk karena keprihatinan masyarakat meningkatnya perilaku-perilaku menyimpang di tengah masyarakat, terutama di ranah Minang. Nah, bagaimana nih menurut Uda Adit yang tinggal di Indonesia, terutama di Bandung, dan juga apakah udah juga memperhatikan ataupun menyimak bagaimana perkembangan ataupun angka peningkatan angka perilaku menyimpang di masyarakat ini, Uda Adit? Baik, Bunda Mela. Banyak hal, saya pikir banyak hal yang kita bisa ambil dari kata-kata penyimpangan yang sedang dilakukan di Bukit Tinggi oleh komunitas Peduli Anak Nagari. Itu mencakup bidang-bidang yang berhubungan dengan sosialisasi untuk anak-anak yang mengarah ke hal-hal yang mereka anggap itu adalah hal sesuatu yang menarik. Kenapa kami bilang satu hal yang menarik? Karena keingintahuan yang besar, keingintahuan, dan saat mereka sudah tahu, mereka menularkan ya kepada yang lain, dan mereka masif. Gitu. Nah, itu yang sedang diperlihatkan atau di launching oleh rekan-rekan kita di Bukit Tinggi saat ini, yaitu bagaimana caranya kalaupun tidak bisa menghilangkan, ya mengurangi tantangan dan ancaman tersebut.
Tapi kalau di Jawa Barat, khususnya di Jakarta juga sama, itu sudah berlangsung lama, dan pada akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi yang saya tahu, mereka masif. Jadi saya punya teman, dia punya perilaku yang agak menyimpang, dan mereka mencari korban. Terutama di media TV, banyak sekali korban mereka. Di media-media hiburan lah, lebih khusus gitu. Dan mereka banyak sekali di sana. Tapi makin ke sini, masyarakat juga sudah semakin tidak peduli, atau mungkin peduli pun ya biarkan saja gitu. Ya alhamdulillah di Sumatera Barat ternyata masih banyak yang peduli, dan akhirnya kita membuat komunitas yang namanya Peduli Anak Nagari. Seperti itu, Bu Domela. Iya, dan masyarakat tuh jadi berubah ya. Kalau dulu kontrol sosial sangat ketat ya, udah Adit ya, di masyarakat kita. Ya kan, zaman-zaman kita masih muda dulu ya. Sekarang juga masih muda sih. Kalau sekarang lebih permisif. Jadi ada ketidakpedulian seperti itu. Atau memang mereka tidak mau ambil, bukan sebenarnya sih peduli, tapi tidak mau ambil resiko. Resikonya apa? Akan dicap, sok mengatur, ya kan ya, atau bahasa anak mudanya kepo, dan segala macamnya. Ditambah lagi, sekarang ini sifat individualitas di masyarakat pun tinggi, ya kan Adit. Nah ini banyak hal sebetulnya ketika kita bicara generasi muda, begitu tantangan, terlebih ancaman, banyak hal-hal yang bersinggungan gitu kan ya. Mulai dari, bisa kita lihat dari sisi pendidikan, sosialnya, ya kan, ekonomi, ya kan, spiritual, dan segala macamnya. Nah mudah-mudahan ini juga dengan hadirnya Padan, Peduli Anak Nagari ini, menjadi salah satu solusi alternatif, ya kan, dan juga sebagai, bisa dijadikan sebagai agen perubahan yang bisa dimaksimalkan dalam masyarakat untuk, seperti kata udah ada, mungkin untuk memberantasnya sama sekali perlu usaha yang ekstra gitu ya, dan gerakan yang masif juga. Tapi setidaknya kita sudah memulai. Seperti itu ya udah ada ya. Betul, Bundo. Jangan pada akhirnya kita abai gitu. Saat kita mulai abai, maka dia akan sangat masif berkembangnya. Gitu. Karena mereka memang mencari korban. Saya kaget juga gitu, dan kebetulan teman saya itu orang Minang, dia kerja dengan adik saya, dia orang Minang, kemudian dia sekarang di Jakarta di bidang entertain, dan mereka mencari korban gitu, luar biasa gitu. Memang mereka mencari korban, dan pernah ada yang kerja sama saya juga, orang Bukit Tinggi juga, dan mereka bangga dengan kondisi mereka gitu. Ya, sempat berbincang-bincang, apa kamu nggak suka dengan kodrat kita? Gitu. Suka, dia bilang. Cuman dia karena sudah tertular, ya dia mencari mangsa lagi gitu. Nah itu yang bahaya. Mangsa itu sebagai kebutuhan ya, eksistensi. Maksudnya bisa bertahan itu, dia tuh mencari korban. Dan ini ibaratnya semacam rantai setan. Betul. Supaya eksistensi mereka diakui gitu. Iya, dan Dusana tentu saja kami undang Dusana yang kali ini menggunakan Radio Gebu Minang, baik itu melalui radio streamingnya, ya kan, melalui aplikasi radio, ataupun melalui YouTube channelnya kami, Radio Gebu Minang. Silahkan berikan komentar, pandangan, atau juga bahkan ada sebuah solusi atau testimoni dari sahabat berkaitan tentang hal ini. Karena ini kita harus terus digaungkan ya, udah Adit ya, biar pergerakan itu juga ibaratnya terpantaukan. Mereka juga jadi takut gitu kan, wah ini masyarakat udah aware nih, ya kan, seperti itu ya. Dan tentu saja Radio Gebu Minang hadir ke ruang dengar Dusana Sandonyo, pendengar semuanya, di mana kami juga sebagai platform media massa itu mempunyai visi misi ataupun tujuan. Kita akan terus menggaungkan sesuatu yang memang ini membawa kebaikan untuk kita bersama ya, Daya. Terlebih kalau kita bicara generasi penerus. Betul Bunda. Miris sebenarnya gitu, Bunda.
karena masyarakat kita satu sisi mereka peduli, tapi pada satu sisi mereka terjebak dengan euforia. Gitu. Itu banyak sekali saya lihat. Bagi mereka, teman-teman yang menyimpang itu diapresiasi tanpa sadar. Gitu. Mereka melakukan aksi-aksi, biasanya sih di entertain ya. Saat mereka menari, saat mereka bergoyang, itu diapresiasi. Dan sebenarnya masyarakat Minangkabau itu orang yang peduli sebenarnya. Tapi pada satu sisi orang Minangkabau adalah orang-orang yang senang entertain. Dan mereka senang melihat hiburan-hiburan seperti itu. Tanpa mereka sadari bahwasanya yang merasa ditonton itu dan yang merasa sedang melakukan talent mereka gitu lah, itu merasa bahwasanya oh ternyata gue diterima ya, saya diterima ya di masyarakat. Nah ini yang yang kita sering abai gitu. Dan akhirnya timbul kesadaran-kesadaran dari teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan kita di orang Sumatera Barat terutama membuat padan itu gitu, supaya kalau tidak bisa dihilangkan diperkecil saja ruang gerak mereka gitu. Itu sih benar. Jangan sampai kita ini awalnya menjadi konsumen dan akhirnya malah jadi produsen untuk hal-hal baik. Dan tentu saja Dusana, kami masih mengundang Dusana Sandonyo, ya kan, untuk bisa berbagi pandangan, ya kan, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi secara kontinuitas berkesinambungan dan juga kita bersatu ibaratnya ya. Nah, inilah dia gunanya media massa yang bisa menjangkau dan dijangkau oleh siapapun dimanapun saja berada. Radio Kebuminang ini hadir bisa didengar di seluruh mancanegara, ya kan, dengan kecanggihan teknologi. Jadi mari bersama-sama kita membangun negeri dengan cara kita ya berpartisipasi walaupun hanya sebatas saling mengingatkan seperti itu ya kan. Nah, Padan Paduli Anak Nagari, satu komunitas ataupun perkumpulan yang concern untuk bagaimana sih membangun generasi muda ke depannya terutama di ranah Minang yang saat ini bisa dikatakan sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan seperti itu ya. Nah, launching komunitas ini diadakan di hari Sabtu ini 18 Februari 2023 bertempat di Gedung Istana Bung Hatta Tri Arga, Bukit Tinggi. Dan insya Allah akan menghadirkan, nanti juga akan ada diskusi, ya kan, ada dialog interaktif dengan tema Gamang di Kako, Paganegari di Patago. Nah itu dia. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di Radio Kebuminang. Ya udah sepertinya di tempat acara ini samar-samar tadi saya mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Dan kali ini dengan artinya apa? Dan bagaimana kalau kita simak kegiatan tersebut? Dan tentu saja nanti di selingan acara kita akan kembali diskusi ya kan, udah Adit ya, dan kita berharap partisipasi dari Dusana Sadonyo. Untuk itu terus di Radio Kebuminang bersama dalam satu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Udah ada itu ya. Udah masuk Pak, di YouTube. Mantap, udah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Rancak MC-nya, Bi.
udah ada itu ya, udah masuk lah di YouTube. Mantap udah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin undangan serta didik mama yang kami muliakan. Baik Dusana Sadonyo, Selanjutnya, marilah kita ikuti tempat acara laporan Ketua Panitia mendengarkan dalam hal ini dan juga disampaikan oleh menyanyikan yang kami hormati lagu kebangsaan Bapak Dr. Indonesia. Yuli Hasri, SE, MBA. Disilakan. Halo, tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat yang di sini diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi yang diwakili Asisten 1, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bupati Agam yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Bukan? Maaf ya. Yang saya hormati tadi ada Ketua MUI, ya Ketua MUI, kemudian juga Forkopimda juga ada tadi. Kemudian yang saya hormati Nenek Mama sekota Bukit Tinggi, Agam, Padang Panjang. Juga saya hormati tadi ada juga dari Kejari ya. Ya, selamat datang Bapak. Kemudian juga tak lupa Dubes kita, yang saya hormati Dubes kita di Meksiko dulu. 2014 Pak ya, 2019 sesepuh kita Dabalok penggiat Padan ini, peduli anak negara ini. Kemudian yang saya hormati kepala sekolah ya, baik SMA, SMP, SD di lingkungan Bukit Tinggi, Agam dan Padang Panjang. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini. Maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang kita banggakan, anak muda kita ada anak-anak SMA
mahasiswa. Tepuk tangan untuk mereka ini, ya. Oke. Dan tentu panitia ya, panitia yang saya banggakan yang bertukus lumus untuk mensukseskan acara ini dan juga mungkin kegiatan-kegiatan peduli anak negara. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ya, atas rahmatnya kita dapat berkumpul di gedung yang bersejarah ini untuk kegiatan soft launching peduli anak nagari dan juga pengukuhan pengurus peduli anak nagari ini. Kemudian salawat salam kita kirimkan ke baginda kita Muhammad SAW. Baiklah, untuk supaya kita cinta dengan adat Minang ya, saya boleh berpantun, izin berpantun Bapak Ibu. Ya. Teknologi dan komunikasi membawa berbagai dampak baik, positif, dan negatif. Positifnya dapat kita rasakan setiap hari, jutaan informasi hadir di tangan kita hanya dalam hitungan detik dan menit saja. Negatifnya tak semua informasi tersebut berdampak baik bagi generasi, terutama generasi muda. Informasi negatif ini bisa saja berujung pada penggunaan narkoba, penyimpangan perilaku yang malah dianggap tren, pergaulan bebas yang meresahkan. Untuk memperkecil kemungkinan tidak kita ingini, alangkah lebih baiknya kita sikapi sejak awal. Tentunya dibutuhkan perhatian yang kita semua yang menyikapi ini. Ya. Semoga dengan hadirnya gerakan peduli anak negeri dapat menjawab keresahan kita semua. Baik ini mama, pelajar sepekat, juga dosen, dunia akademisi, pemerintah, bundo dan kanduang dan sebagainya. Selanjutnya saya sebagai ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya yang telah membantu secara moral dan material sehingga terlaksananya acara soft launching di anak negeri. Kemudian kepada seluruh tamu undangan ya, jika hal-hal yang dirasakan itu tidak pada tempatnya, itu karena kesalahan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Namun mohon maaf sekiranya kalau ada kekurangan tersebut. Kami berpendapat bahwa dengan silaturahim yang sudah ada untuk kemajuan bersama Yayasan Peduli Anak Negara ini terus dijamin, dilaksanakan. Karena luar biasa ini Pak Dabalok, tidak salah 2 minggu ya, 2 minggu saja di WA event ini bisa dilaksanakan. Ada ide-ide, ada mutiara-mutiara ya, pendapat-pendapat yang perlu kita wujudkan. Selanjutnya hubungan ini karena semuanya adalah investasi ya untuk kesuksesan kita semua. Maka izinkanlah saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak. Mudah-mudahan semangat kita ini selalu bergelora ya untuk kepentingan anak bangsa, penerus generasi kita. Tadi ada pantun di awal, boleh izin lagi pantun? Ya. Pado baladang kasinggalang, elok baburu ka tandike, di balik ayunan babu. Jiko dirantang namuh panjang, elok diputanan nyo singke sakironyo kabaguno. Ya. Nan duo pantun Sairiang balam do barabah lalu pulang mandi. Saikur mati tagulampai. Sairiang salam dengan samba lalu salam kembali. Penyambahan pulang kepada Allah, kato pulang ke nan pandai. Ya. Selanjutnya kami mengharapkan kolaborasi Bapak Ibu hadirin ya, baik dari pihak pemerintah, ini mama, guru, tokoh masyarakat, akademisi, juga pemuda, mahasiswa, pelajar, untuk saling membesarkan, membanggakan demi suksesnya Yayasan Peduli Anak Negari. Kami sebagai pengelola, ya surga bagi kami, kebahagiaan bagi kami adalah mendengar berita pada suatu saat
peduli anak negari ini dapat meraih kesukses ke depan. Ya. Kemudian kami sampaikan bahwa visi dari Yayasan Peduli Anak Negeri ini adalah menjadikan yayasan ini sebagai ladang amal dan kebaikan ya, bagi anak negari yang membutuhkan pertolongan kami. Yayasan Peduli Anak Negeri akan berkomitmen untuk melahirkan generasi muda yang menjadi harapan bangsa dan penerus perubahan di negeri ini di masa depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua pihak, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, pengurus atau pengelola Yayasan Peduli Anak Negari ini, serta hadirin yang berbahagia. Kehadiran Bapak Ibu ini acane kurang marah kalau Bapak Ibu tidak hadir. Saya tutup dengan ini paling terakhir pantunnya. Anak darah sedang gundah menunggu sang kekasih mengejar harapan. Kalau ada saya yang salah, jemari susun, mohon saya dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita ikuti sambutan dari pengurus Peduli Anak Negari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Yusra Khan, Duta Besar New York 2014, Duta Besar Meksiko 2014-2018. Kepada Dr. Yusra Khan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Pertama, izinkan kami, karena tadi disebut akan menyampaikan sambutan atas nama panitia, menyampaikan ucapan selamat datang tentunya kepada terutama Bapak Gubernur yang diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Asisten 1, Pak Bupati Agam yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas. Mohon maaf saya tadi tidak persis tahu apa kepala dinas di mana gitu Pak. Iya Pak. Pengendali penduduk pas kali ini Pak kiranya. Dan kita juga oleh Pemda Padang Panjang, saya kira ada ya Pak ya. Pak tadi saya tidak punya daftar namanya karena baru sekarang ada Pak ini. Kita juga berbahagia ada wakil dari Kejari yang hadir pada kesempatan ini yang menambah dan menunjukkan bagaimana komitmen dari kita bersama untuk melihat masalah yang diadres oleh Peduli Anak Negari. Terutama tentunya yang paling penting, tidak lupa kita ucapkan juga selamat datang tentunya kepada para pengulu pucuk Negari Kurai, Bapak Datuk Rajo Mulia, Bapak Datuk Semajonan Panjang, pengulu pucuk Negari Kurai, Bapak Datuk Samia, pengurus LKM, Bapak Datuk Tanameh, Kan Birugo, Tuan Pumarajo, Kerapatan Adat Negari Kan Mandiangin, Sultan Rajo Ameh, Kan Mandiangin, dan perwakilan camat dari APTB. Kalaupun Nado yang Anda sempat atau tidak kesabuian satu persatu
dari Bapak dan Ibu yang kami hormati yang hadir pada kesempatan ini, mohon kami dimaafkan. Kalau kami punya daftar nanti akan kami menyebutkannya kembali. Terutama juga tentunya kepada Ketua Panitia kita, Pak Dr. Zul Hasri, yang dengan semangat yang luar biasa dan tidak mengenal waktu bersama timnya yang mumpuni, yang terdiri dari berbagai profesi, hadir dan mewujudkan kegiatan kita pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Pertama, tentunya saya ingin melaporkan sedikit kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kegiatan kita ini berawal dari adanya letupan berita yang menyebutkan bahwa Sumatera Barat on the spot. On the spot akhirnya membuat kita semua yang tergabung di dalam kelompok WhatsApp Group diinisiasi oleh Ibu Yunarsi Nazar dan rekan-rekan dari pertemanan kita yang ada di WhatsApp Group. Semuanya tidak hanya yang berasal dari Jakarta dan di luar Sumatera Barat, tapi juga dari Sumatera Barat tentunya, ingin juga memberikan sedikit sumbangan pemikiran dan tenaga, sisa-sisa dari tenaga yang kami miliki sebagai orang yang sudah cukup sepuh untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah Sumatera Barat, masyarakat kita, masyarakat adat kita, bagaimana supaya upaya-upaya dalam meningkatkan dan memperbaiki kondisi-kondisi yang tadi disampaikan dan menjadi perhatian dari tidak hanya nasional sebetulnya, tetapi juga dari luar negeri. Karena itulah kita semuanya terpanggil dan dalam waktu 2 minggu, pendek cerita, mungkin nanti Bu Yunarsi bisa tampil di sini, kalau boleh nanti bercerita lebih detail tentang proses yang kita lakukan. Dari WhatsApp Group, kita bergulir untuk membuat suatu perencanaan sampai pada membuat sebuah tempat di mana proses kegiatan ini akan berlangsung di Kota Bukit Tinggi ini sendiri. Yang kita tahu bahwa ini juga ada Pak Dr. Andi Prawira, salah satu kawan kita. Pak Andi bisa berdiri, Pak Andi, yang datang dari Malaysia, negara jiran. Beliau adalah putra Bukit Tinggi, dari SMA 1 Bukit Tinggi, yang dengan ikhlas itu mendedikasikan waktunya untuk ikut bersama-sama kita mengadres masalah ini. Kita juga punya Pak Kemal, driver kita yang memudikan kegiatan kita dari waktu ke waktu, walaupun sifatnya Zoom. Pak Kemal, mohon berdiri Pak Kemal Nazar. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh kami ceritakan sedikit, kami bertiga kok sama-sama dari SMA 1 Bukit Tinggi, Pak. Dan Ibu Yunarsi dari SMA 1 Bukit Tinggi, selain dari kawan-kawan kita yang berasal dari seluruh SMA ataupun perguruan tinggi yang ada SMA yang ada di Bukit Tinggi. Jadi cerita itulah Pak. Artinya kami betul-betul terpanggil dan ingin berbuat sesuatu. Ingin bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat Sumatera Barat yang utuh, dinamis tetapi utuh. Kalau kita lihat pengalaman kami Pak, bertugas di PBB, kami melihat bahwa bagaimana masalah ini berkembang di banyak negara, disponsori oleh negara-negara maju. Namun, kita melihat bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang mungkin selama ini identik dengan cara-cara orang Minang melakukan pendekatan terhadap suatu persoalan. Intelektual, terpelajar, santun, dan hati-hati, serta tidak menimbulkan keresahan di level yang lebih luas. Saya melihat ini adalah ciri khas pendekatan yang universal sebetulnya, yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat itu sendiri.
Ini yang perlu kita gali sebetulnya menurut pandangan dan hemat saya dari pengalaman menjadi diplomat selama 36 tahun yang mungkin perlu kita gali lagi, kita terapkan di dalam pendekatan kita ke depan. Dan sekali lagi tidak berpanjang lebar, mungkin nantinya tentu ada diskusi, ada pemaparan lain yang akan disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh yang ada di belakang pendirian ini, serta kami ingin mendengar juga tentunya apa yang menjadi komitmen baik dari Pak Wakil dari pemerintah, Pemda, Pemkot, dan Kabupaten, serta terutama dari Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan lembaga adat kita yang menjadi penopang dari kehidupan bermasyarakat di negara kita ini sendiri. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, Pak. Terakhir kami ingin menutup, tidak ingin sebetulnya Pak, pada suatu waktu nanti ada satu WC di Sumatera Barat, siapa yang masuk ke dalam terus mendeklarasi bahwa saya adalah jenis kelamin saya ini, jenis kelamin saya ini. Jadi satu WC dipakai untuk bersama. Kita tidak ingin melihat itu terjadi. Itu adalah wabah dan bencana buat kita nantinya di depan hari. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada hari ini, kita bisa memiliki suatu komitmen yang lebih kuat lagi di dalam membangun dan mendorong supaya ada bersandi syara bersandi kitabullah kita ini menjadi acuan dan pegangan buat kita ke depan dan selamanya. Mungkin itu pendek kata yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang kami ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, dalam hal ini Sekretariat Tinggi kepada yang kami hormati Bapak Isra Yonza SHMH, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Niniak mama kita pengulu bujuk, Niniak mama kita yang ada di Kar dan seluruh Niniak mama Kurai yang hadir pada hari ini. Beliau hadir untuk sama-sama memikirkan tentang bagaimana anak kemanakan kita ke depan. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Ibu Direktur, Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Kadis, Bapak Wali Kota Padang Panjang. Selamat datang Pak Bukit Tinggi, Pak. Yang kami hormati pengurus sesepuh dan seluruh keluarga besar Yayasan Baduli Anak Nagari. Kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena yayasan ini berbicara hal yang sama dengan pemerintah daerah, dengan para nenek mama, dengan seluruh stakeholder kota, terutama di Kota Bukit. Yang kami hormati alim ulama jadi pandai, Bundokan Duang, para kepala sekolah, dan seluruh kita yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan khusus kepada adik-adik kami
generasi muda yang akan menjadi subjek daripada kepedulian ini nantinya. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati. Pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Herman Sapar SH, dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Haji Marpendi, beserta Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi, bahwa seharusnya beliau hadir pada hari ini. Karena saya merasa kerdil ketika yang menjadi penggagas itu adalah para senior-senior saya yang sudah sangat luar biasa. Saya juga SMA 1, Pak. Jadi dalam hal ini, kehadiran saya mewakili para pimpinan yang ada di tataran pemerintah Kota Bukit Tinggi. Semoga kehadiran ini tidak mengurangi khidmatnya dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika kami pertama membaca surat dari yayasan, belum ada yayasannya ke dalam surat, yang ada cuma Paduli Anak Nagari. Kami kira ini LSM. Ternyata ini yayasan yang menjadi titik fokusnya generasi muda. Dan lebih fokus lagi LGBT. Lebih fokus lagi bagaimana membina sebuah sinergitas antara yayasan dengan para nenek mama yang memiliki anak dan kemenakan. Kalau pemerintah hanya akan memfasilitasi sesuai dengan program yang ada. Tapi kalau anak kemenakan, beliau-beliau ini yang sinergi lagi dengan para pendidik, sinergi lagi dengan para orang tua. Luar biasa kita pada hari ini. Semoga apa yang direncanakan, yang ingin diwujudkan oleh yayasan kita ini, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang berkata bahwa sekarang generasi muda sekarang menentukan Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia di 2045. Generasi emas. Apa yang terjadi hari ini? Inilah Indonesia, inilah Kota Bukit Tinggi, inilah Kabupaten Agam, inilah Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat. Berbagai penyakit masyarakat yang menghantui anak kemenakan kita, generasi muda kita, sudah terjadi. Saya tidak bicara di Agam, saya tidak bicara di Prapanjang. Di Kota Bukit Tinggi ini sudah banyak terjadi. Dari dinas-dinas kami yang menghimpun data, banyak. Mungkin proklamasinya LGBT belum ada di Bukit Tinggi, tapi tanda-tandanya sudah ada. Susah payah para nenek mama mengajarkan kepada anak kemenakan beliau. Manan pantang, manan larang. Susah payah beliau mengajarkan melalui bundo-bundo kanduang. Karena para ibu dengan penuh kasih sayang menyampaikan ini kepada anak-anak beliau. Susah payah juga para ulama mengingatkan semua kita, mengingatkan semua yang memiliki generasi muda bahwa ini ancaman yang sangat luar biasa. Ini tetap saja terjadi. Sehingga orang sering mengkambing hitamkan globalisasi. Kemajuan teknologi mengakibatkan terjadinya pergeseran peradaban dan nilai. Hari ini kita akan buktikan apakah memang teknologi itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia memberikan kemajuan pada masyarakat, atau di sisi lain dia justru membunuh anak kemenakan kita secara pelan. Hari ini kita buktikan dengan adanya yayasan yang akan membahas. Yang kedua, dari tataran pemerintah Kota Bukit Tinggi, dari wali kotanya Pak Dr. Aminus Haji Jupri
Pak Ismet, Pak Ramlan, dan hari ini Pak Herman Safar, visi dan misi beliau tetap sama, yaitu mewujudkan kota Bukit Tinggi yang berlandaskan kepada adat Basani Sara Basani Dino. Artinya apa? Melalui inyek-inyek dan para ulama ini, kami ingin kota Bukit Tinggi ini tetap berada secara hubung kekerabatan dengan masyarakatnya, dilandaskan kepada sosial adat yang ada. Kota Bukit Tinggi khususnya, adat Kurai itu sangat luar biasa. Tingkatan yang ada di Kurai sangat mampu untuk menepis semua penyakit yang ada di dalam masyarakat yang akan mengancam anak. Di atas daripada itu ada sara, hubungan antar manusia yang dilandaskan kepada agama. Di atasnya lagi ada Al-Quran. Saya mengikuti, kita semua tahu tadi apa yang dibacakan oleh saudara kita. Nikmat Tuhan manakah yang telah kita lupakan? Pertanyaan itu kepada kita semua, kepada kami pemerintah daerah yang sudah diberikan amanah untuk dapat melaksanakan kewajiban, kepada para nenek mama yang memiliki anak kemenakan, kepada para ulama, kepada para kakanda kami yang ada di yayasan, kepada kita semua. Kalau hari ini kita tidak bergegas, kalau hari ini kita tidak waspada, yakinlah ke depan adik-adik kita yang sekarang hadir di ruangan ini mungkin tidak akan jelas kemana tujuan. Berbagai paradigma yang dimunculkan oleh dunia luar, adanya kebebasan hak asasi manusia, di dalam adat sudah ada kebebasan. Di dalam agama sudah ada kebebasan, tetapi dia dilingkungi oleh aturan-aturan yang berlaku. Untuk itu pemerintah Kota Bukit Tinggi, Bapak dari pengurus yayasan, kami di Bukit Tinggi dengan mewujudkan visi tersebut telah mewujudkan 7 misi. Salah satunya bagaimana mengembangkan generasi muda ke depan. Apa yang kami lakukan melalui guru-guru yang ada ini, kita kembali melaksanakan muatan lokal. Kami minta dengan segala hormat kepada nenek mama kami untuk mengajarkan anak kemenakannya di sekolah. Kalau beliau selama ini di rumah kemenakan, di surau, di balai adat, sekarang kita bawa ke sekolah. Ada muatan-muatan lokal yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita dari SD sampai SMP sesuai kewenangan pemerintah daerah. Hari ini berlangsung. Kemudian selanjutnya dari sisi agama kita juga menguatkan kembali para penghafal Al-Quran. Hafiz dan hafizah kita harapkan lahir di Kota Bukit Tinggi ini semakin banyak. Gunanya apa? Untuk menepis, salah satunya menepis daripada semua gejolak ini. Harapan kami 2023 ini 24 kelurahan sudah memiliki lembaga tahfiz. Harapan itu adalah untuk kemakmuran kita bersama. Kami menyadari pemerintah daerah dengan segala keterbatasan tidak akan mampu untuk berjalan sendiri, menjaga, termasuk menjaga anak. Melalui ulama kami, melalui alim ulama, melalui para Forkopimda, dan semua kita yang diraih, mari kita bergandengan tangan. Kami siap membantu yayasan, kami siap bekerja sama dengan yayasan untuk melaksanakan ini. Harapan kami ini terus ke depan. Kenapa? Kalaupun yayasan tidak mengkotakkan satu di Kota Bukit Tinggi saja, itu tidak masalah. Tapi Bukit Tinggi tetap menjadi salah satu alasan untuk yayasan bekerja. Kenapa? Karena Kota Bukit Tinggi ini adalah kota yang sangat diminati. Dari posisi silangnya, dia menjadi titik temu dari beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Dari keadaannya, dia menjadi semakin indah untuk didatangi oleh masyarakat dari luar.
Mari kita menjaga anak kemenakan kita, mari kita menjaga seluruhnya untuk dapat menjadikan Bukit Tinggi ini lebih hebat untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, atas nama pemerintah daerah, atas nama wali kota, wakil wali kota, kami mengucapkan apresiasi yang sangat dalam kepada Yayasan Peduli Anak Nagari atas apa yang dilakukan hari ini dan seterusnya ke depan. Kemudian juga kami juga ingin menyampaikan bahwa ini nanti kita kembangkan, Pak. Kita akan kembangkan untuk masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Kita akan masukkan itu. Kenapa? Karena hari ini hanya segelintir dari anak-anak kita yang hadir. Hanya segelintir dari para ibunda-ibundanya yang hadir. Tapi kita berharap nanti kita akan sampaikan seluruhnya. Sehingga ini dapat menjadi milik bersama masyarakat Kota Bukit Tinggi, terutama anak nagari yang ada di Kota Bukit Tinggi. Karena menurut beliau, anak nagari itu utamanya adalah anak yang lahir secara matrilineal di Nagari Kurai. Ini yang harus kita pegang bersama. Kemudian kami atas nama pemerintah, kalau nanti ada yang akan kita koordinasikan Pak Ketua, pimpinan yayasan, kami akan bantu, terutama dari segi kependudukan dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang salah, tindak terataan pada tampainya kata-kata kami mohon maaf, tidak lebih dan tidak bukan. Hanya sebuah harapan, kita siapkan generasi muda madani dari Kota Bukit Tinggi untuk Indonesia mulai hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, masih dalam rangkaian acara pengenalan dan peluncuran program awal Peduli Anak Nagari. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Gubernur Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, Dr. Anda Riza Yeni MSc, apoteker. Kami silakan. Dari Asisten 1 Kota Bukit Tinggi. Yang berbahagia, masih dalam rangkaian acara pengenalan dan peluncuran program awal Peduli Anak Nagari. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Gubernur Sumatera Barat. Pertama-tama mungkin saya sampaikan permintaan maaf dari Bapak Gubernur yang sedianya akan hadir pada acara kita. Ternyata beliau ada acara juga, acara bela negara di Hotel Bakon. Begitu juga dengan Eselon 2, baik itu Kepala Dinas dan Kepala OPD, juga hadir di sana untuk pelatihan bela negara. Jadi mungkin hal ini saya diminta untuk mewakili kata sambutan dari Bapak Gubernur ataupun Kepala Dinas. Izinkan saya untuk menyampaikan kata sambutan dari Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pagi ini, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Sedda Kota Bukit Tinggi, Bupati Agam, atau yang mewakili Wali Kota Padang Panjang, atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, atau yang mewakili seterusnya Inya Pangulu Pucua. Kemudian seterusnya juga kepada Ketua Panitia dan Pengurus. Kemudian
Nenek Mama, alim ulama, adik pandai, serta Bundo Kanduang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan hadir bersama-sama di tempat yang cukup megah ini, tepatnya di ruang Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Tentunya dalam suasana yang penuh berkah, penuh rahmat, dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu segenap undangan yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya sungguh merasa berbahagia bisa berkumpul bersama Bapak Ibu sekalian karena acara ini pada hakikatnya merupakan momentum penyadaran akan pentingnya arti sebuah kesehatan. Sekaligus sebagai wujud komitmen kita untuk merawat dan menjaga diri agar terhindar dari segala penyakit yang setiap saat akan mengintai kita semuanya. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan atas nama Pemda Provinsi Sumatera Barat, saya memberikan apresiasi positif kepada pengurus perkumpulan organisasi anak nagari, yaitu sebuah organisasi yang peduli untuk memberikan sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya, yaitu HIV/AIDS yang berhubungan erat dengan penyakit masyarakat, salah satunya LGBT. Hadirin yang saya hormati, tentunya kita semua sudah memahami bahwa HIV/AIDS adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Karena penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh akan semakin melemah dalam melawan infeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini di dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi atau kekurangan sistem imunisasi dalam tubuh manusia. Penularan penyakit HIV/AIDS bisa terjadi melalui beberapa sebab, antara lain melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, lewat jarum suntik, transfusi darah, lewat air susu ibu, pencandu narkoba, termasuk dari perilaku menyimpang seperti LGBT. Meskipun pada awalnya penyakit ini berasal dari dunia barat, itu Amerika dan Eropa, termasuk dari negara-negara maju lainnya, serta Afrika, tetapi kenyataannya saat ini sudah merambah di negara Indonesia. Bahkan di Kota Bukit Tinggi pun sudah banyak warga yang positif teridentifikasi penyakit tersebut. Menjadi sebuah ironi bagi daerah yang menjunjung tinggi agama dan budaya, adat bersandi sarak, sarak bersandi kita bulan. Berdasarkan data sampai tahun 2021, secara kumulatif di Sumatera Barat terdapat 4.378 orang dengan HIV. Secara nasional berada pada urutan ke-21. Dengan kasus terbanyak pada populasi berisiko, yaitu lelaki seks lelaki, atau dengan kata yang LSL, sebanyak 69%. Perkembangan penularan penyakit HIV/AIDS di Kota Bukit Tinggi sampai sekarang semakin bertambah. Jumlahnya dari hari ke hari. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu berhati-hati dalam mengarungi kehidupan dunia global ini. Yang apabila kita tidak bisa mengendalikan diri dan tidak berhati-hati, maka tidak menutup kemungkinan keluarga, lingkungan, dan masyarakat bisa terancam penyakit bahaya tersebut. Bapak, Ibu, dan para undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian. Mari kita lebih serius lagi dalam menyikapi dan menangani permasalahan penyakit yang mematikan ini.
utamanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, agar kiranya bisa saling koordinasi, saling transfer informasi, dan bersama-sama melakukan upaya positif dalam rangka melakukan penanggulangan penyakit HIV/AIDS tersebut. Agar masyarakat di wilayah Kota Bukit Tinggi khususnya, dan masyarakat pada umumnya, kasus penyakit ini tidak akan bertambah lagi. Saya berharap bahwa kehadiran organisasi peduli anak nagari pada hari ini bisa memberi solusi dan harapan baru dalam pencegahan LGBT dan upaya pengendalian kasus HIV/AIDS di Kota Bukit Tinggi. Misalnya dengan melanjutkan perpanjangan tangan organisasi dalam membentuk warga peduli AIDS atau WPA di setiap desa atau kelurahan, dengan harapan agar secara dini bisa mengantisipasi warga yang diduga mengidap HIV/AIDS. Dengan demikian, penanganan lebih lanjut dapat segera dilakukan. Kelompok WPA di masing-masing desa atau kelurahan secara berkala bisa memberikan informasi tentang pengertian, dampak, dan bahaya. Termasuk pencegahan yang paling praktis dilakukan. Untuk pencegahan yang paling praktis dilakukan sebenarnya sangat mudah. Misalnya dengan cara tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, tidak berganti-ganti pasangan, dan yang terpenting menghindari perilaku menyimpang. Maka diharapkan ke depan, segenap masyarakat, utamanya para generasi penerus di wilayah Kota Bukit Tinggi, termasuk generasi penerus di Sumatera Barat, senantiasa menjadi generasi yang terbebas dari HIV/AIDS, sehingga generasi penerus kita menjadi generasi yang sehat jasmani dan rohani, sehingga siap untuk melakukan perjuangan dan mewujudkan pembangunan negara di era reformasi sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga kegiatan ini akan bisa memacu kita semuanya untuk terus berpikir dewasa, sehingga mampu menghadapi tantangan modernisasi, sekaligus memupuk rasa cinta kepada tanah air kita, dan kesadaran untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan yang sebaik-baiknya, melalui upaya-upaya secara sinergis dan berkelanjutan akhir dan organisasi peduli anak negari terkait penyimpangan perilaku LGBT serta penyakit masyarakat HIV dan AIDS pada hari ini Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saya buka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini mohon untuk turut menyaksikan Anda dan juga Pak Cik juga berkenan Pak Cik ikut bergabung bersama kami untuk pembukulan tambua. Tentu tanda resmi dilakukannya pengenalan dan peluncuran program awal peduli anak nagari. Sama-sama kita yang hadir juga turut menyaksikan sesaat lagi pembukulan tambua
dilakukan oleh Bapak Ibu tamu undangan kita. Kita hitung bersama-sama sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu, tentunya pemukulan tampuk ini tanda resmi, tentunya dilakukan pengendalian peluncuran program awal anak nagari untuk Kota Bukit Tinggi. Dan dilanjutkan sesaat lagi, tentunya penandatanganan dokumen. Dalam hal ini, penandatanganan program peluncuran program awal peduli anak nagari, berkenan kita siapkan dulu tempatnya. Iya, udah Adit. Ya udah Adit. Alhamdulillah. Ya Mela, ya Bunda Mela. Ya, alhamdulillah baru saja kita menyimak dan menyaksikan bahwa sudah resmi ya gerakan ataupun komunitas Padan Peduli Anak Nagari ini ya. Alhamdulillah. Ya Mela, ya Bunda Mela. Ya menarik nih Bunda. Ya alhamdulillah baru saja kita menyimak. Ini sangat menarik ini sebenarnya. Halo Bunda Mela. Iya, nih Bunda Mela suaranya nggak keluar. iya. Tadi kita sudah menyimak beberapa sambutan. Yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Dr. Yuli Hasri, MBA, dan juga tadi juga ada dari ini ya Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Meksiko yang bertugas dari tahun 2014 sampai 2018, yakni Dr. Yusia Khan. Dan juga ada sambutan Wali Kota Bukit Tinggi yang diwakilkan oleh asisten pertama. Juga ada sambutan dari Gubernur Sumatera Barat yang diwakilkan tadi. Dan secara resmi dengan pembukaan gong ya, atau tadi beduk ya, seperti itu ya, udah Adit ya, bukan gong. Bahwa komunitas Peduli Anak Nagari ini resmi untuk bisa bergerak di masyarakat Sumatera Barat. Iya, di Sumatera Barat maksudnya. Ya menarik sekali apa-apa yang disampaikan ya. Dan kita memang sudah saatnya untuk tidak hanya speak up, tetapi juga ada aksi nyata ya. Udah ada kalau bicara tentang bagaimana
preventif, pencegahan kita gitu kan ya terhadap ancaman-ancaman khususnya generasi muda yang ada di masyarakat. Bisa bergerak. Tadi menarik sambutan dari Asisten 1 Kota Bukit Tinggi. Sejalan dengan rencana Pemda Bukit Tinggi dengan Padan ini sendiri gitu. Dan Kota Bukit Tinggi terutama dari pemerintahan Kota Bukit Tinggi membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk Padan bekerja sama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dan ini Padan ini dijadikan pintu masuk masyarakat Minangkabau untuk bersama-sama bergerak peduli dengan kondisi ranah Minang saat ini. Karena dari beberapa pertanyaan yang masuk di grup Radio Kubu Minang dan langsung chatting ke Ambo, mereka bertanya apakah benar sudah separah itu Sumatera Barat. Dengan tadi kita sudah nggak bisa sembunyikan ya. Tadi kan disebutkan dalam sambutan itu adalah masalah LGBT gitu. Apakah sudah memang seperti itu kondisi Sumatera Barat hari ini? Gitu. Dan saya katakan ya silakan bergabung dan mendengar sendiri. Gitu. Dan data-data yang ada yang diberikan itu menunjukkan penderita penyakit HIV di Sumatera Barat itu sudah mencapai 10.000. Dan itu memprihatinkan. Dan bahayanya penyakit ini adalah orang yang tidak mengalami penyimpangan seksual itu bisa tertular. Misal dari jarum suntik, kemudian suami yang kena penyakit HIV menularkan kepada istri hamil lalu memberikan susu kepada anak, atau istri yang sudah melahirkan dan memberikan air susu kepada anak, otomatis itu bisa tertular HIV. Dan ini memprihatinkan dengan jumlah hampir 10.000 orang di Sumatera Barat. Itu data yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Dinkes Sumatera Barat yang saya baca di media massa ya. Di JPNN Sumbar itu datanya di tahun 2022 6 Juli itu sekitar 8.976 masyarakat Sumbar tertular HIV. Sekolah dan pesantren disebut sebagai yang berisiko. Ini ya sekolah dan pesantren isinya generasi muda tentunya. Jadi mengembirakan gitu, apresiasi dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Barat mengapresiasi Padan ini. Gitu. Begitu Bu Nabila. Ya, karena kita kalau bicara bangsa tidak bisa hanya satu unsur atau komponen yang bertugas gitu ya, udah Adit. Ini memang perlu kerjasama semua lapisan masyarakat. Apalagi kalau misalnya di Minangkabau itu sendiri ada semacam prinsip ya, ataupun apa istilahnya itu dalam adat ya ini Tungku 3 Sajarangan ya kan ya, dimana ada alim ulama, ada cerdik pandai ya kan, ada nenek mama, dan juga diperkuat keberadaannya dengan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dan juga merujuk kepada regulasi negara seperti itu ya udah Adit. Nah, untuk itu dengan hadirnya Padan Peduli Anak Nagari ini, mari kita sama-sama masyarakat umum berbagai lapisan ya untuk mendukung gitu kan ya, apa saja sih program-program pembinaan yang akan dilakukan oleh Padan ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita wawancara ya Adit ya, baik itu panitia ataupun pengurus dan juga narasumber-narasumber yang hadir di kegiatan launching kali ini ya, di mana akan ada dialog interaktif juga mengenai Gamang di Kako Paganagari di Patago. Nah, ini maksudnya nih apa nih? Oh, udah Adit nih, ya kan? Gamang di Kako Paganagari di Patago. Paganagari di Patago tuh kalau Tago tuh maksudnya ditegakkan gitu kali ya.
diperkuat ya, ditegakkan, ditagokkan gitu kan, dikuatkan. Ya, dan memang apalagi kalau misalnya kami ini diaspora yang ada di luar negeri, terutama yang punya darah Minangkabau seperti itu ya, udah Adit. Seperti yang tadi udah Adit katakan, terkejut, tidak menyangka, gitu kan ya. Dan bisa dikatakan, mohon maaf kalau misalnya saya harus mengatakan, sungguh naif, ya kan? Ketika satu sisi Sumatera Barat juga punya falsafah, adat bersandi sarak bersandi kita buang, ya kan ya? Dan mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi sebuah konsep aja, wacana aja yang hanya wacana yang digaung-gaungkan, tetapi juga perlu ada implementasi nyata yang ditetapkan dan diterapkan. Barangkali seperti itu ya, Dadit. Ya, betul Bunda Mela. Ya itu ya, gampang tadi itu, ya kata-kata gampang tadi itu. Kita gampang melihat Sumatera Barat saat ini, jadi yang harus dipatagok itu ya nagari ini harus dipatagok, diperkuat, karena kegampangan melihat kondisi daerah kita saat ini. Prihatin, tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Padan ini sangat luar biasa, aku pikir Uni Mela. Jadi ya angkat topi lah untuk teman-teman Padan. Semoga apa yang Bapak-bapak Ibu perjuangkan itu tidak berhenti hanya sampai di launching ini saja gitu, dan berlanjut dan kita lihat bahasa Minangnya apa tuh? Jadi lupa. Kita lihat nanti aksi dari teman-teman Padan ini, dan Padan ini juga sangat banyak orang-orang hebat di dalamnya. Begitu Bunda Mela. Ya, dan alhamdulillah salah satu kru Radio Gebu Minang ini ya hadir ya hadir di Bukit Tinggi. Tersebut. Di Bukit Tinggi ada Bondo Rina yang bertugas dan juga akan memberikan situasi ya, tadi foto-foto ya kan, juga nanti insya Allah di sela-sela kegiatan atau setelah kegiatan akan ada wawancara dengan beberapa panitia ataupun ini ya, pengurus dari Padan ini, dan juga akan ada press release resmi yang disampaikan oleh panitia Padan. Ya udah Adit, dan udah ini sedang ada dialog interaktif nih sepertinya di Bukit Tinggi. Jadi mungkin kita dengarkan dialog interaktif yang ada di Bukit Tinggi saat ini. Mari kita kembali ke siaran langsung dari Kota Bukit Tinggi, ya, dari Gedung Negara Triarga Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Makanya untuk menjawab keresahan itu, kita hadir di sini beramai-ramai. Mudah-mudahan tidak hanya kali ini kita bisa berdialog, berdiskusi dan bercurhat-curhatan, tapi pada waktu-waktu momen selanjutnya kita bisa hadir di sini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, untuk memancing ide dialog kita pada hari ini, kita sudah menyiapkan 3 orang pemantik ide sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang pertama kami mintakan untuk naik ke panggung Uni Fitri Effendi, ya. Silakan, SPSI psikolog, Bapak Ibu, beliau dan juga dan juga beliau sekarang bukan apa kalau kami lebih aktif pakai TV atau itu. Kemudian yang kedua, kita panggilkan aktivis, dokter yang sudah melakukan aktivis karena dokter Kainira beliau sudah aktif
Bapak Ibu, tapi tulis resep. Bapak Ibu itu bahagia. Bapak Ibu, di depan kita yang 3 orang ini tidak apa itu HIV/AIDS, apa itu LGBT, tidak, apa itu pelaku bintang, tidak akan ngajarin kita. Tapi kita lah yang akan memberikan, oh ini loh yang terjadi di kami, ini loh kondisi kami, menurut kami seperti ini loh, menurut nenek mama seperti ini loh, ya nenek mama perlu ya peraturan kenegariannya harus seperti ini loh. Ya kita yang akan berikan masukan, ide-ide curhatan kepada narasumber atau pemetik ide kita pada hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya berikan gantung, memandu dan fasilitasi Bapak Ibu di siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, izin Pak Ketua duduk ya, duduk DT-nya. Yang pertama sekali bahwa Padan hadir di sini Bapak Ibu berangkat dari keresahan anak negari Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan juga keresahan, kata Pak Ketua tadi, ada muncul di media, orang rantau lihat, oh ternyata pergerakan-pergerakan ini luar biasa pada hari ini, yang sangat sulit dihentikan. Mungkin adik-adik mahasiswa, beberapa sudah memiliki hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu bergerak dari 2016 sebenarnya, sudah ada aktivis-aktivis yang mencoba memfasilitasi bagaimana merem ya aktivitas ini dan yang akan menjadi berdampak kepada penyakit yang kata Ibu Direktur tadi Bapak Ibu. Sudah ada program Kemenkes dengan global fund-nya, dengan penjangkauannya ya, dengan target-target komunitas ya, dengan paket KII-nya sudah dilakukan Bapak Ibu. Tapi ternyata untuk ngerem ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya, makin lama datanya semakin besar. Kata Ibu Direktur tadi Bapak Ibu, data 2021 aja itu 4.000-an, luar biasa loh Bapak Ibu. 4.000-an dari 5 juta penduduk Sumatera Barat itu luar biasa. Kata peneliti dan ahlinya Bapak Ibu, 4.000 itu hanya 20% di permukaan. Ya Bu Direktur, 80% itu ada di bawah Bapak Ibu. Ternyata apa? 4.000 itu hanya baru muncul. Ternyata lebih dari 4.000 itu ada angka-angkanya yang belum terdeteksi. Yang tidak terdeteksi inilah yang beredar di sekeliling kita. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Mama, apakah itu kemenakan kita? Apakah itu anak kita? Apakah itu saudara kita, keluarga kita? Kita tidak tahu. Kenapa tidak terdeteksi? Atau kenapa keluarga menyembunyikan? Atau kenapa kita tidak berterus terang tentang hal ini? Ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sudah hadir di hadapan kita 3 pemantik ide ini, ya mungkin barangkali sama Nipit ini. Ya. Kita panggil Nipit aja Bapak Ibu ya, ini Mama ya. Supaya lebih akrab. Ini bagaimana menurut Nipit ini sebagai seorang psikolog ya mengenai kondisi hari ini tentang laju pertumbuhan dan perkembangan ya pelaku seperti ini yang cukup luar biasa ya terutama di kota kita Bukit Tinggi dan sekitarnya. Silakan Nipit. Oke, kita lihat tanggapan dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata panitia kita sudah siapkan ada untuk merespon, kita berikan 2 pertanyaan untuk merespon apa yang ada di Kota Bukit Tinggi hari ini atau di sekitar kita. Kita sudah siapkan 2 pertanyaan melalui website. Nanti Bapak Ibu silakan buka Android-nya masing-masing. Ada bawa Android Bu? Ada ya? Atau iPhone juga silakan. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini mentimeter.com. Ya.
Silakan Bapak Ibu buka di websitenya. Ini agak ada IT-nya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan adik-adik juga paham. Yang dari mahasiswa maupun siswa. Buka mentimeter.com. Kemudian, ya udah buka mentimeter.com. Udah? Cari web Google Chrome atau Opera Mini ataupun engine searching yang ada di Android Bapak Ibu masing-masing atau iPhone-nya. Sudah ketemu? Sudah buka Google Chrome atau Google Search? Sudah? Sudah ya? Oke. Silakan ketik menti.com ya, www.menti.com. Oke. www.menti.com. Oke, sudah? Tunggu ya. Ini Ibu-ibu, Bapak Kepala Sekolah bisa praktekkan juga ini nanti di sekolah masing-masing ya, menti.com ini. Cukup simpel ya. Nah, untuk buat pertanyaan nanti. Sudah? Udah? Udah Bu? Pak? Adik-adik? Udah ya? Kalau sudah, silakan kalau muncul minta kode nanti, oh ini udah ada ini, oh luar biasa. Sudah 6-7 orang menjawab. Ya? Ya. Sudah 8 orang menjawab. Sudah berhasil ini. Ada lagi? Silakan. Udah 10 orang, 11. Kodenya jangan lupa ya, 2643 6057. 2643 6057. 2643 6057. Oke? Udah 16 orang. Pertanyaan cukup jelas ya, terpampang di depan. Oke. Sip, lagi. Oke, lagi. Ya, choice saja Bapak Ibu, silakan pilih nanti jawabannya. Lagi. Luar biasa. 40, 45, 46 ya, 47. Ya, dan 50-an, 51 ya, 52. Silakan. Jadi yang sudah menti.com ini, yang buka websitenya. Pertanyaannya itu Bapak Ibu, pernahkah Ibu atau Bapak atau Inya atau Mama atau Dunsana Sadonyo melihat orang dengan perilaku menyimpang? Ini pertanyaannya, cukup sederhana. Jawabannya 2, pernah dan tidak pernah. Oke? Oke. Cukup? Close? Ya, close. Pertanyaan kedua, siap. Oke Bapak Ibu, kita close ya. Untuk pertanyaan kedua, apa sebaiknya yang kita lakukan jika ada anggota keluarga yang berperilaku menyimpang itu? Oke? Ya, yang pertama, tidak usah diberitahukan kepada siapapun, karena ini aib bagi keluarga. Yang kedua, dilaporkan kepada gurunya, ini mamanya, lurah atau wali negari. Dan yang ketiga, diberi bimbingan dan penyuluhan kepada yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah diusir dari kampung. Ini yang keras. Oh, ada ini. 1. Silakan. Yang terasa atau yang kita pikirkan aja Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Kita close on. Tidak usah diberitahukan kepada siapapun, ada 2 jawabannya. Kemudian dilaporkan kepada guru, nenek mamanya, lurah atau wali negari, itu ada 3 ya, yang menjawab. Kemudian diberi bimbingan, itu yang lebih dominan ya. Jawabannya lebih dari 60 atau 61 orang, 62 bahkan. Kemudian 63, naik lagi. Ada lagi? 64 ya. Oke, 65, 66, nambah lagi 9 dan seterusnya. Dan ada loh yang jawab diusir dari kampung. 5 penjawab. Kita nggak kasih nama apa Ibu, kita nggak tahu siapa, silakan. Ini ada 5. Nah, jadi 71 yang diberi bimbingan dan penyuluhan, dan ada juga yang diusir dari kampung. Kita close on. Oke. Kita close Bapak Ibu ya. Sip. Tepuk tangan untuk kita semua.
Luar biasa. Ya, ini yang ada di pikiran kita dan juga yang ada kita rasakan sampai hari ini. Nah, beginilah kita Bapak Ibu, cukup beragam dan cukup variatif ya keberadaan kita. Ada juga yang setuju, ada juga yang tidak setuju, ada juga yang pernah lihat dan yang tidak pernah lihat. Kemudian ada yang merekomendasikan ini dilaporkan atau diberikan bimbingan, ada juga yang merekomendasikan ini harus diusir dari kampung atau dari keluarganya. Baik, Bapak Ibu, ini pemantik diskusi kita sebenarnya, dua pertanyaan ini. Ya, kita kembalikan kepada Uni Fitri, ya bagaimana dari sisi seorang psikolog ya memandang hal-hal ini Bapak Ibu. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Uni Fitri lebih kurang 5 menit. Oke, terima kasih moderator. Tertarik dari jawaban yang dua tadi, benar-benar itu berkaitan erat dengan ilmu psikologi. Jadi seperti kita ketahui, psikologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana itu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Nah, tadi ada yang menjawab, pernah melihat perilaku penyimpangan, persentase terbesar bilang pernah. Itu bagaimana kita saat mendengarkan, itu yang akan kita bicarakan. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ternyata ada yang berani mengusir anggota keluarganya ya, kalau ternyata mengalami perilaku menyimpang. Nah, sedikit saya coba cerita sedikit filosofi kecoa. Jadi filosofi kecoa itu berangkat dari cara kita menyikapi lingkungan. Nah, ini cerita sedikit nih, Unires sama Tan Rajo dan Tan Ferry juga. Suatu kali kita lagi makan nih di restoran. Lagi asik makan, tiba-tiba nggak sengaja plok, nempel deh kecoa di sini. Uni lakukan apa? Wih, langsung dibuang. Tan Rajo ngelakuin apa? Pas Uni kasih gitu, katanya nempel lagi ke bahunya Tan Rajo. Singkir. Terus tiba-tiba dilihat sama pegawai restoran. Langsung ngambil sapu, ngambil sodokan, buang, beres. Semuanya gitu ya. Nah, ini yang dalam ilmu psikologi kita bisa lihat. Jadi ada dua perilaku yang ada di situ. Yang pertama, ada yang melakukan reaksi, ada yang melakukan respon. Kira-kira mana tuh? Nih, yang bereaksi, yang berespon, yang mana yang paling tepat? Siapa yang reaksi perilakunya? Otomatis Unires sama Tan Rajo. Itu melakukan reaksi. Syukur-syukur nempelnya Tan Rajo. Kalau nempelnya masuk jusnya Tan Rajo, bisa jadi Tan Rajo marah. Uni kok mikir-mikir sih nempelnya ke sini gitu kan? Lemparnya kok jadinya masuk ke jus gitu. Nah, pas lihat tadi pegawai restoran, dia melakukan respon. Jadi beda reaksi dengan respon, mungkin selama ini kita menganggap itu sama ya. Tapi reaksi berasal dari kondisi emosi. Jadi kita berperilaku emosi saat itu dan alam bawah sadarnya, makanya refleksnya keluar seperti itu. Kalau berespons, itu kita lebih melibatkan logika berpikir, meskipun agak butuh waktu. Nah, sama seperti sekarang, ketika kita melihat penyimpangan perilaku, mana yang harus kita lakukan? Dari pertanyaan kedua di Mentimeter, itu sebenarnya kita mengecek tuh. Yang mana yang reaksi, yang mana yang respon. Alhamdulillah di dalam ruangan ini ternyata banyak banget yang sebenarnya berespon. Meskipun perlu kita sadari dan perlu kita ingat-ingat, ternyata kita sangat banyak melakukan reaksi daripada berespon. Ayo Bapak Ibu, kalau tiba-tiba anaknya pulang sekolah telat, baru sampai pintu yang diomongin apa? Sama sih tadi katanya. Kenapa telat? Malah lah gitu kan. Nah, itu reaksi. Jadi yang terjadi apa? Anak jadi kecil hatinya, muncul permasalahan baru. Karena nggak taunya anaknya tadi ada ekskulnya tambahan.
Atau bisa jadi di jalan ada permasalahan dia nolong orang gitu kan, atau kecopetan gitu. Nah, terus kalau yang sebenarnya kan yang bisa kita lakukan harusnya kita menilahkan anak tuh, ayo nak istirahat dulu, duduk dulu, kalau kamu lapar mama udah siapkan. Tapi tidak mudah kita untuk lakukan ini. Nah, jadi inilah yang perlu kita sikapi. Apakah kita akan bereaksi terhadap penyimpangan perilaku atau kita akan berespon terhadap penyimpangan perilaku? Ya, sudah cukup? Oke. Hanya nih banyak pertanyaannya nanti jawabannya, Pak. Ya suara. Nih, Ferry. Ya di sana itu Ibu, saat ini suara hilang dari maaf ya, TV. harus Jadi kita coba dari studio Radio Kebuminang di Bandung dan di Riyadh serta di Surabaya untuk mencoba mengisi kekosongan suara ini. Selamat siang. Udah. Ternyata udah masuk lagi. Ya di sana itu sebagai tidak praktek itu salah itu. Saya prakteknya beda. Saya praktek edukasi kesehatan. Fenomena ini tidak baru, tapi alhamdulillah yang tadi itu menggembirakan. Ya. Reaksi kita dalam grafik yang menggembirakan, tapi dalam situasi harian, saya lihat kita cenderung sebetulnya menyebarkan rasa takut dan tidak berdaya terhadap keadaan ini. Ya, kasih Pak. Kita cenderung untuk saling menakut-nakuti satu sama lain. Gawat. Tapi menurut pengalaman saya ya melakukan edukasi kesehatan itu kita takut kalau kita tidak peduli. Tapi kalau kita peduli, kita punya hati, punya rasa kemanusiaan, pakai ilmu pengetahuan untuk bekerja, insya Allah ada kemajuan. Saya berani jual obat karena mereka yang mendapatkan edukasi 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika saya memulai, ketika saya masih gadis-gadis juga, itu saya bisa berbagi dengan mereka sekarang. Apa yang terjadi setelah 25-30 tahun? Apa artinya itu bagi diri kamu, dirimu, bagi dirimu dalam berkeluarga, anak-anak sudah remaja. Jadi kalau sekarang kasus ini banyak merebak, itu karena baru sedikit yang bisa mendapatkan pendidikan kesehatan dalam arti luas ya. Bukan berarti harus ilmu kedokteran. Kalau kita bisa melakukan pendidikan kesehatan atau literasi kesehatan, keadaan bisa lebih baik. Saya kira gitu, Ferry. Jadi, apalagi ya, cukup dulu.
Jadi menangkap bahwa ini anak-anak kita untuk menangkap orang. Yang kedua karena Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berhadir di Imam Ulama di Pandai Lingkungan Bang, Dapat Sibak, Dapat Sisian, Dapat Bunda Balate, lingkungan salam saudara. Terkait dengan pola hidup kota ya, terutama kota Bukit Tinggi yang sebetulnya saya tidak begitu tahu tentang seks menyimpang itu seperti apa. Awalnya seperti itu. Dulu kita beraktivitas lebih banyak tentang penanganan narkotika sebetulnya di Bukit Tinggi. Karena angkanya cukup tinggi di kota Bukit Tinggi. Dari 2009 sampai sekarang malah saya lebih aktif untuk penanganan narkotika di Bukit Tinggi. Kalau untuk narkoba Bapak Ibu Bukit Tinggi, sebagai orang Bukit Tinggi Pak, cobalah tanyakan adik-adik anak-anak sekolah yang pemakai ya. Dia tahu di mana orang menjual. Coba tanya kalau tidak percaya. Serius itu dah. Nah, mereka kalau jenis niko, kini narkoba itu lebih 600 jenis Pak. Jangan pakai hanya ganja, sabu hanya bukan. 600 lebih banyak macam. Dan itulah masuk ke Indonesia termasuk di negara. Nah, adik-adik yang menyimpangkan obat-obatan misalnya atau memakai narkotika yang pernah kita deteksi. Saya minta maaf ini. Kak Dayu serahkan sebagai alumni SMA 1. Di depan SMA 1 itu kan ada merek itu, sekolah bebas narkoba. Benar enggak? Nah, saya bisa saja, saya pernah sampaikan ke guru-guru. SMA 1 bebas narkoba. Percaya enggak itu? Karena saya tahu siapa siswa SMA 1 yang makan narkoba. Nah, nggak usah disembunyikan. SMP Tanjung Alam itu SMP Bukit Tinggi atau Agam itu? Agam, SMP 1 ya. Saya datang ke situ dulu beberapa tahun yang lalu. Saya sampaikan ke sekolahnya, kalau di sekolah ini sudah terindikasi anak SMP pemakai narkoba. Gurunya nggak percaya, nggak mungkin lah sekolah SMP pakai narkoba. Izinkan saya 1 jam untuk hadir di sini dengan cara saya, walaupun Ambo bukan ahli psikologi bantuan EPIT, tapi yang mempunyai trik tertentu untuk menggali supaya mereka mengakui mereka adalah pemakai. Kami ambil sampel 30 orang waktu itu. Kelas 1 10, kelas 2 10, kelas 3 10. Kita lakukan dialog, pendekatan waktu itu. Kita cek mengakui waktu itu memakai narkoba 10 orang yang mengaku. Di antara yang 30. Terus kita rayu mereka untuk melakukan tes urin. Kita cek urinnya. Yang mengejutkan lagi, di antara 30 itu 19 orang positif. SMP loh Pak. Nah, siapa mengatakan anak SMP, anak sekolah tidak mengenal narkoba? Satu. Yang kedua, 2015 kita masuk ke wilayah penanganan HIV AIDS. Waktu itu di Sumatera Barat. Direktur pelaksananya waktu itu Pak Ferry Ganto. Yang konsentrasi kita sebetulnya di 3 kota, Padang, Bukit Tinggi dan Solo waktu itu. Cuma ruang lingkupnya seluruh Sumatera Barat sampai ke Mentawai. Yang mengejutkan itu, saya memang nggak tahu Pak, ternyata HIV AIDS itu penyumbang terbesarnya itu adalah pelaku seks menyimpang. Lebih 80% pelaku seks menyimpang.
Saya nggak tahu ini seperti apa dunianya, saya nggak tahu, nggak paham. Nah, setelah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, sampai 2017 ya kita terakhir ya, ini 2018 ya terakhir. Yang saya amati adalah kalau ada angka mengatakan Bukit Tinggi terpapar HIV 1000 orang itu, yang itu penyumbangnya itu lebih banyak dari LSL itu, dari lelaki suka lelaki itu atau yang lain-lain bahasa lainnya, gay dan segala macam. Kalau angkanya itu ada di angka 1000, kalau dalam teori Nires itu di fenomena gunung es itu kali 100. Berarti di situ ada 100 ada 90.000 yang kita tidak tahu. Yang ada di sekitar kita. Maaf Bapak Ibu, saya tidak menuduh institusi ya. Saya tidak menuduh kelompok, saya tidak menuduh bagian-bagian tertentu di lingkungan masyarakat kita di Bukit Tinggi khususnya. Ambo menemukan di Bukit Tinggi kok pelaku seks menyimpang itu dari guru ada, ya, kepolisian ada, kejaksaan ada, dosen ada, dokter ada, yang mengaku ustadz pun ada. Serius Pak, khatib Jumat pun ada. Bahkan saya berdebat dengan salah satu khatib, kenapa Bapak lakukan ini? Cukup biseksual Bapak. ACDC gitu, orang laki-laki suku padusi suku yo. Saya kenapa lakukan ini? Jawabannya sederhana, Oda Yusra. Jawabannya adalah, Ambo kan tidak ada yang bisa menjamin saya bisa memuaskan diri saya dari istri saya. Dan tidak ada juga hal yang mengharamkan ketika saya harus melakukan kepuasan di luar dari istri saya. Dan saya tidak pernah melakukan itu dengan perempuan. Yang berzina itu kan dengan perempuan. Saya lakukan dengan laki-laki. Nah, itu khatib Jumat loh Pak. Nah, jadi kalau Bapak tidak tahu dunia itu, ya mungkin pernah duduk bahasa balahan nyawa. Tapi kalau hari ini, Ambo Pak, tidak bisa dibohongi. Dari baunya saya mau tahu tuh pelaku seks menyimpang. Karena mau bertahun-tahun mencari gejala mereka seperti apa, psikologi mereka seperti apa, cara mereka seperti saya tahu. Hari ini seks menyimpang itu bukan hanya, kalau dalam ilmu Nires, bukan hanya kesalahan hormon, bukan hanya itu. Hari ini seks menyimpang itu lifestyle, gaya hidup. Gak hebat kalau nggak jadi gay, gak hebat kalau nggak jadi lesbian. Gaya hidup Pak. Maaf, bukan menyudutkan kita sebagai aktivis lesbian, itu koordinatornya di Sumatera Barat orang kita. Nah sedih nggak kita? Anak kawan kenapa? Bukan orang lain, orang Pura. Sadih enggak Pak? Malu enggak Pak? Malu, sadih. Tapi ketimpangan. Kondisinya hari ini, ayo kita buka mata. Dengan kondisi, Ambo sebetulnya dari beberapa hari yang kemarin terkait dengan kondisi kota ini ya, yang daerah urban ini, saya sebetulnya sudah patah aram dengan Bukit Tinggi ini sebenarnya. Patah aram Pak. Hampir 1 tahun lebih saya tidak pernah bersuara lagi di Bukit Tinggi. Kenapa? Gak ada teman saya di sini. Gak ada teman. Mengecek Ambo ke nenek mama tidak direspon, bukan tidak direspon, mungkin nenek mama tidak tahu juga jalan keluar. Ngomong saya ke pemerintah juga tidak direspon, malah ditutupi. Gak usah lah terdajo bicara ini, malu awak sebagai orang Bukit Tinggi, mah dia salah, malu awak. Tahu enggak kasus sodomi di belakang Balok gitu, yang di Birugo itu, yang lebih 30 orang korbannya. Saya minta ke wali kota waktu, Ambo sebenarnya minta pemerintah daerah itu hadir di dialog. Tapi seremonial itu pergi ya, itu enggak lama. Enggak. Maaf ya Ambo bukan apa ya. Tapi yang dekat dengan wali kota nanti tolong sampaikan ya. Yang dekat dengan bupati tolong sampaikan dengan gubernur. Sampaikanlah. Ini persoalan kita. Persoalan kita. Tidak bisa kita selesaikan saja dengan cara-cara seremoni seperti ini. Nggak bisa. Harus jelas. Ambo malu datang ke Mario sebenarnya. Karena yang bergerak itu senior-senior. Malu Ambo jadi res ini. Niun yang mengecek Ambo orang tua yang punya cucuan. Masa aktif. Ambo yang masih muda kok enggak mau. Ambo apatis sebetulnya di YouTube ya, mau sampaikan tadi di belakang. Tapi karena Uni turun, malu Ambo enggak turun. Akhirnya mau buka Pak Kota Bukit Tinggi teman-teman. Ambo pernah menulis tentang buku yang hari ini masih saya tahan-tahan untuk tidak menerbitkan, Bukit Tinggi Undercover. Bahaya loh Pak Bukit Tinggi ini. Karena memang keseharian kita hidup di kota, kita nggak tahu bahayanya seperti apa. Bantu api dalam sakam Pak Bukit Tinggi. Prostitusi di sini bersyariah Pak. Prostitusi berjilbab ada kok di Bukit Tinggi. Kawan-kawan mengatakannya prostitusi bersyariah karena pelakunya berjilbab. Nah, jadi sulit Pak. Nah, sekarang ayo kita buka.
Mau kita bawa kemana Bukit Tinggi dengan kondisi yang separah ini. Angkanya cukup besar, baik narkotika, pelaku seks menyimpang, ataupun bentuk-bentuk lain. Nah, menteri narkotika, tanyalah ke adik-adik yang di Awapun, yang di pasar, di Cirek, dan segala macam. Kalau tidak ada piti, beli sabu, beli obat-obatan tertentu di apotek, beli lem misalnya. Tahu orang kok di mana beli lem di Bukit Tinggi paket murah, di mana beli lem paket murah, sampai Makmeh, kan tahu orang. 2000-nya dah, tahu, semua orang tahu, tapi tindakannya seperti apa yang kita ambil. Saya mau lahirannya nanti Pak Firganto harus ada perda yang keluar terkait dengan itu. Di tayangan saya sudah siapkan sebenarnya. Kapolda yang sebelum ini sudah juga menyampaikan kita tidak bisa tindak LGBT karena tidak ada regulasinya. Nah, tapi kalau regulasinya sudah ada, kita bisa kok. Mudah-mudahan kita mendorong ke sana. Dan saya harap Peduli Anak Nagari bisa berdialog kembali dengan wali kota, bupati, dengan gubernur, tidak hanya di ruang seremoni seperti ini, tapi dalam bentuk yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi paparan singkat tapi cukup membuat merinding ya, Dusanak Sadonyo yang disampaikan oleh Pak Khairul Anwar atau dikenal dengan Tan Rajo, yang memaparkan juga data-data terutama di Bukit Tinggi. Memang kalau kita bicara ancaman dari perilaku menyimpang ini sepertinya bagaikan benang yang sangat-sangat kusut ya, udah Asbi ya, udah Adit. Tetapi kita harus yakin dan berani ya, karena tidak hanya speak up aja, tetapi juga harus ada aksi gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bootmuster ataupun apa ya, mortir lah ya untuk kita semua. Udah kita nggak bisa nih diam diri nih, ayo lawan dengan gerakan-gerakan yang dalam artian gerakan yang memang memberikan pencerahan dan juga memberikan solusi, intinya seperti itu ya udah Adit ya. Baik, terima kasih banyak ya, seperti kata Uni psikolog tadi, kita harus kan ada aksi, ada reaksi, dan satu lagi bagaimana kita nanti bisa berlanjut menyikapi kondisi-kondisi ini. Dan juga barusan dari pembicara terakhir itu luar biasa kondisi, terutama beliau menyoroti kondisi Bukit Tinggi, dan itu mengagetkan kita semua. Ternyata sudah sedemikian udah lampu merah nih kayaknya, kalau nggak dibilang lampu kuning, kondisi Bukit Tinggi sebagai kota pertemuan atau kota sentral dari Sumatera Barat ya mestinya kita sikapi dengan serius ini. Dan insya Allah kita coba untuk menjadikan beliau tamu kita di Radio Kopi Minang, kita gali lagi lebih dalam. Begitu nih Mela. 21 dan sepertinya di gedung utama, studio utama ini astagfirullahaladzim, sangat menakutkan. Sudah ada suara yang tentang tidak jernih ya, yang tidak bisa kami tahu ciri-ciri sebagaimana tadi Pak Khairul. Ya tadi ada tiga pembicara di dialog interaktif ini yang mengambil tema Gamang di Kako, Paga Negari di Patago. Ada Dr. Fitri, seorang psikolog, dan juga Dr. Rizky Kainidar. Beliau ini juga selain aktivis juga
konsentrasi dalam hal permasalahan ya, terutama penyimpangan perilaku ini, dan juga terakhir tadi ada Uda, ya. Uda kita Khairul Anwar atau dikenal dengan Tan Prajo yang juga aktivitas untuk apa ya, sosial beliau untuk melakukan pencegahan dan observasi masalah penyimpangan perilaku di masyarakat khususnya di Sumbar. Bagaimana kita bisa Baik, kita kembali ke studio utama. Gejala-gejala di masyarakat. Dan apa upaya kami silakan, di masyarakat Sadonyo, yang mungkin bisa yang kali ini mendengarkan Radio Kebuminang, silakan berikan komentar Anda, testimoni atau apapun selama kegiatan ini berlangsung. Untuk menepis ini atau homestay kita Radio Kebuminang bahasa dalam satu kata. Penyumbang terbesar juga ini, karena sekarang ini ya kalau dulu anak orang anak kita bisa kita tegur, anak tetangga juga anak kita bisa kita nasihati. Kalau sekarang kita menasihati orang yang punya rumah kos, anak kosnya saja kita nasihati, apa pedulinya ibu, dia kos di rumah saya. Nah ini bagaimana, ini yang harus kita pikirkan. Kemudian Pak Khairul tadi beliau mengatakan, oh ambo lah patah harang di begitu antilah Pak, mana karena sampai patah harang. Kita upayakan terus, kita ya ada mama yang mungkin kita perlu dekati secara persuasif, kemudian ke Pemko Bukit Tinggi barangkali caranya kita upayakan lagi Pak Khairul. Kemudian Bu Fitri, apa ciri-cirinya, mohon Bu Fitri agih lo gambaran kami sedikit, meskipun kami bukan berlatar belakang psikolog. Kemudian Bu Res mengenai Kespro, barangkali Bu Res begitu tahu banyak untuk kesehatan reproduksi ini. Kalau sebenarnya mengenai banci-banci ini dari dulu kan ada, kita tahu juga, hanya saja tidak terorganisir. Inilah tahu apa Ibu Praso ada yang terorganisir akan hal ini. Pak kok itu diam saja bahwa organisasinya kok barangkali dari media IT mungkin bisa untuk meng-cut ini, tapi kita kan yang 3 tadi yang disampaikan oleh bunda-bunda kita tadi yang tidak, kita barangkali kurang reaksi, kita barangkali kurang respon, kita barangkali kurang peduli. Sekarang tolong berikan kami jalan keluarnya. Bagaimana upaya kami itu? Reaksi, respon, dan peduli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Datuk Samir dari LKAM. Miris sebenarnya yang disampaikan oleh narasumber, terutama oleh beliau ini, bahwa Bukit Tinggi yang kalau boleh kita katakan itu adalah Purai, itu ternyata pelaku atau perilaku seks menyimpang itu sangat banyak. Cuman yang jadi persoalan selama ini memang di tingkat nenek mama atau pemangku adat, boleh dikatakan rumah nampak tapi jalan tak tahu. Jadi kalaupun ada keinginan untuk merubahnya atau mencegah segala macam, ya namanya kita nenek mama cuma di kampung atau dengan urusan dengan makan, ya kadang-kadang itu tidak pernah terdeteksi. Nah ini mungkin adanya padan ini kami berharap tolong betul-betul dilibatkan kami dari pemangku adat ini, karena barangkali dengan keterlibatan pemangku adat bisa salah satu cara yang efektif untuk mencegah kejadian seperti ini. Karena memang kalau kita lihat di lapang, di luar itu seperti yang dikatakan oleh Pak Marajo tadi, LGBT itu kayaknya menjadi satu kebanggaan ya, lifestyle ya. Jadi kalau melambai itu kayaknya kayak apa gitu. Jadi ya itu kondisinya. Jadi kejadian-kejadian itu memang ya seperti kami katakan, ada kelihatan di lapangan, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Jadi begitu, mudah-mudahan dengan padan ini bisa kerjasama dengan LKAM, dengan KAK, dengan PWK. Kita berharap Bukit Tinggi itu tidak lagi menjadi
tempat ya. Karena betul-betul ini betul-betul enggak sanggup kita dengar Bukittinggi itu menjadi tempat sarang yang seperti itu. Itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, sedikit lupa tadi ya, kita diskusi seperti ini sudah sering sebenarnya, cuma aksi kita ke bawah ini yang memang belum nampak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Bu Yen dari SMK Gajah Tongga Bukittinggi. Kebetulan kami yang tiap hari berhadapan dengan remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri itu banyak sekali mengalami hal-hal yang disebutkan sama Bapak dan Ibu tadi sebagai pemateri. Kami meminta di sini memang pertama butuh bantuan sekali dari semua pihak, baik itu dari Ibu, dari Pondok Kanduang Nenek Mama maupun pemerintahan. Karena selama ini yang sudah kami alami di sekolah, kami tahu seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa anak kami pemakai atau terlibat, tapi sayangnya orang tua tidak mengetahui. Orang tua malah protes, kenapa Ibu bisa mengatakan anak saya terlibat? Nanti setelah kasusnya sampai diproses, baru orang tua terkejut. Jadi di sini seperti yang disampaikan oleh Bu Res tadi, baik itu reaksi atau respon mengenai LGBT-nya, kami butuh seperti yang disampaikan Bu Z, ciri-cirinya begitu. Jadi supaya kami bisa juga di sekolah menangani. Selama ini yang kami pribadi ini punya pengalaman, tetangga mengalami, orangnya tidak melambai-lambai, memang gentle gitu, tapi kenyataannya sampai sisa-sisa hidupnya memang nyata sekali. Karena dia mengungkapkan, saya pribadi mungkin ikut mempermasalahkan atau memecahkan masalah itu dengan istrinya 3 kali berturut-turut dengan alasan dia akan berubah, dia udah kapok, tapi itu terulang kembali sampai dia tutup usia. Nah, jadi kami minta atau kami butuh dukungan dengan adanya Yayasan Peduli Anak Nagari. Kami berharap yayasan ini memang menjamah sampai ke sekolah-sekolah. Bagaimanapun bentuknya nanti terserah kepada Bapak dan Ibu di kepengurusan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Maizarni dari SDN 17 Manggis Ganting, kepala sekolahnya Pak. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan kita hari ini, apalagi dengan adanya dialog interaktif tentang perilaku menyimpang. Saya pribadi Pak, memang sangat prihatin sekali dengan keadaan remaja-remaja kita saat sekarang ini. Kemudian saya juga mempunyai anak lagi remaja-remajanya sekarang Pak. Makanya tadi saya khawatir sekali. Mungkin pertanyaan saya agak sejalan dengan Bu Undozet tadi. Kira-kira bagaimana kita cara menentukan bahwa anak kita ini memiliki perilaku menyimpang? Soalnya takut juga kita Bu dengan perilaku menyimpang yang kita dengarkan tadi. Kemudian Pak, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya sebagai seorang pendidik masih di sekolah dasar, kira-kira langkah apa yang perlu kami persiapkan untuk menghadapi biar anak-anak atau generasi yang kami ajar ini tidak masuk ya nanti ke lubang perilaku menyimpang itu. Soalnya dia masih anak-anak Pak, tentu belum bisa kita lihat. Nah mungkin dari Ibu narasumber kita Ibu Fitri Effendi atau Ibu Res tadi bisa memberikan solusinya, apa yang perlu kami lakukan, langkah-langkah apa yang perlu kami lakukan sebagai seorang pendidik yang masih di tingkat dasar.
Gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bicara Bapak Ibu, ini Mama Ali Mutma. Yang pertama, kita tertarik membahas LGBT ataupun narkoba yang ada di khususnya di Kota Bukit Tinggi karena perkenalan dulu. Siap. Perkenalkan, nama Jerry Saputra, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Bukit Tinggi. Menarik pembicaraan yang Bapak Ibu di depan tadi. Maka ketika berbicara itu, ketika kebaikan yang tidak terorganisir, maka akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Maka dari sini yang pertama, kita izin bicara, perkenalkan kita ada namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Kota Bukit Tinggi, yang mana kita ada 15 kampus yang bergabung di forum itu. Maka dari itu, kita tertarik membahas ini, kita siap insya Allah nanti bersama kawan-kawan, ada perwakilan kawan-kawan juga yang ini dari presiden mahasiswanya. Dan yang kedua yakni merespon tadi, bagaimana kita meresponnya, baik itu melalui bimbingan ke SMP, SMA maupun di kampus. Maka kita tertarik juga bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan Padan ini bekerjasama dengan kita yang akan melakukan bimbingan baik di SMP, SMA ataupun mahasiswa. Dan yang kedua yakni masalah perda, kita juga bisa awal pembuatan perda bersama kawan-kawan kita di forum mahasiswa yang tadi Bapak bicarakan. Kita kaji isu dulu tentang LGBT ataupun narkotika, maka nanti insya Allah kita akan lakukan pada tanggal 8 Maret yang akan diadakan di Universitas di UIN Bukit Tinggi, insya Allah. Masalah perda tadi, kita akan menggali isu-isu tentang LGBT, bagaimana kita akan mengawal pembuatan perda yang khususnya ada di Kota Bukit Tinggi. Yang selanjutnya, yakni yang Bapak tadi bilang dia sendiri, maka hari ini kita bisa mengatakan bahwa insya Allah kita siap dari Forum Komunikasi Kota Bukit Tinggi untuk bersama memperjuangkan program peduli anak negari ini. Mungkin cukup sekian dari perwakilan kita. Dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mungkin turun ya, karena sebetulnya saya mau bicara dengan anak muda juga. Ya, dan berharap yang TB, SMA, mahasiswa itu bicara, duduk tentang dia. Jadi begini, kita kan duduk tenang-tenang nih di ruangan yang indah nih, musik dan lain-lain ya, kita sudah menikmati musik, kita merayakan lembaga baru. Tapi ya, di luar sana mungkin ada puluhan orang, ribuan orang, ratusan orang yang dia bersedih. Ya. Mungkin diliputi kesedihan, mungkin dia kemasan, mungkin sudah punya ide mau mati saja. Siapa mereka? Nah, kalau kita bicara tentang penyimpangan perilaku, itu tidak semua yang menyimpang itu adalah penjahat. Ya, nah saya nanti minta bantuan Tri itu menjelaskan. Tapi kalau kita perlakukan orang yang salah sebagai penjahat, kita menuai seperti yang sekarang. Jumlah itu bertambah banyak. Karena ada pelaku, ada korban yang saking kecewanya menjadi pelaku baru. Kalau yang saya bilang sedih, mau bunuh diri, yang depresi, itu korban yang tidak punya karakteristik mau jadi pelaku. Karena kita ini kan juga ada sifat-sifat ya. Ada orang kalau dipukul nangis, lari.
Ada orang yang kalau kena tantangan malah tambah semangat. Jadi kalau kita memusuhi, jangan salah bahwa kita juga bisa menuai hasil apa yang kita musuhi itu menjadi lebih kuat. Ya, kalau mau mengerti itu coba bikin balon, tekan di kain. Makin dalam ada tekan dia akan makin kuat. Itu salah satu. Nah, tapi yang ingin saya sebut, semangat kemarahan kita, kegalauan kita, kecewaan kita itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Kita butuh ada semangat juga untuk menolong para korban. Nah, kalau kita ingat, biasanya kita semua di sini kan umat Nabi Muhammad, bukan umat itu kalau kita tidak peduli dengan orang yang teraniaya. Orang teraniaya mental itu lebih berat daripada teraniaya finansial. Orang kurang duit banyak yang gembira. Tapi orang tua Anda punya pesawat pribadi pun kalau mental kena depresi Anda. Jadi saya berharap obrolan kita nanti nyambung nggak dengan grafik tadi bahwa kita ingin menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah orang tidak sama dengan membenarkan perbuatan salah, berbeda. Nanti ahli psikologi yang ngerti bagaimana memilah-milah. Mudah-mudahan kita bisa dan kita memang berniat mau mengerti, tapi aksi yang betul, bukan aksi yang salah dan kita berdosa, bukan pahala yang kita buat. Saya kira itu respon saya. Terima kasih. Habis di rest berdiri jadi nggak mau kalah berdiri juga nih kayak. Ya, jadi di awal tadi kita bicara tentang reaksi dan respon. Kalau bereaksi itu memang secara otomatis kita lebih melibatkan emosi. Dan itu keluarnya lebih refleks. Ya, memang kalau kita ketemu seperti tadi permintaan Bundo, ciri-cirinya seperti apa, ini mengkhawatirkan juga. Kalau seandainya kita kenal dan tahu, so kita mau ngapain gitu. Tahu-tahu langsung tinju orang itu kan. Malah mencari kok cowok-cowok kok pakai tas gitu ya. Kan banyak tuh Bun. Ini pakai tas tenteng kalau jalan gitu. Mungkin secara lahiriah ada beberapa yang memang bisa kita kenali. Tapi yang perlu kita kaji, ketika kita ketemu dengan orang tersebut, maka sejatinya lah yang harus keluar respons. Jadi respon itu memang mengandung logika berpikir dan asalnya itu di akal sehat, di alam sadar, dan alam bawah sadar. Jadi dua yang mempengaruhi kita respon. Makanya dari hasil Mentimeter tadi, alhamdulillah kita semua pengen berespon. Tapi kenyataan sehari-hari apa yang kita lakukan? Bukankah kita lebih banyak bereaksi? Perlu kita sadari, kita paling banyak sebenarnya bereaksi. Apa yang terlihat ada hukuman masyarakat. Terus kita selalu marah dengan pelaku. Kita sayang sama korban. Padahal sejatinya kalau dalam menyimpang, ada yang kenyataannya satu, yaitu si pelaku perilaku penyimpangan yang kita lihat. Ada kalanya yang membuat perilaku menyimpang itu terjadi, ada kalanya korban, yang ketiga kita. Jadi kalau kita ukur, tiga-tiganya bisa mengalami depresi. Kita juga bisa ikut depresi. Gimana enggak depresi? Kalau salah satu dari anggota keluarga kita ternyata demikian, lalu mau diapain? Kita lempar dari rumah, kita usir, nggak bisa. Nah, sekarang kita tempatkan diri, kita ada di mana? Saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini, kita di yang ketiga, yaitu yang mengamati, yang melihat, yang menonton, yang menyaksikan. Tapi kita nggak mau dong ikut depresi. Nah, inilah kita akan lakukan dengan cara rangkulan terhadap mereka. Apakah pelaku itu kita harus anggap dia adalah sangat negatif? Perlu kita kaji. Kenapa dia bisa menjadi pelaku?
Apakah si korban memang harus kita sayangi, kita berikan sentuhan emosional, rangkulan kasih sayang, itu tidak mutlak. Kadang ada yang playing victim loh, pernah jadi korban. Yang paling kita ngeri itu ya lifestyle. Mohon maaf, culture shock berlaku. Dari daerah sekitar Bukit Tinggi, ada beberapa daerah, saya mau sebutkan ya, ada beberapa daerah yang datang ke Bukit Tinggi untuk kuliah, untuk bekerja. Kita bandingkan daerahnya dengan kita, atau mereka membandingkan daerah dengan daerah kita, mereka lihat lebih bisa. Sama seperti kita anak Bukit Tinggi pergi ke kota besar, akan mengalami culture shock. Kalau nggak ikut-ikutan sama orang lain, kita nggak gaul. Sama aja semuanya. Sekarang kalau mengarah kepada orang-orang yang tadi ada bahasa melambai, memang tidak semua yang melambai itu bisa kategorikan mereka adalah perilaku menyimpang. Ada kalanya kalau dilihat memang dalam keilmuan, sisi kita ada animus anime. Kita perempuan, kita punya sisi maskulin. Bapak ibu-ibu, bisa kan kita ganti bohlam? Tokoh-tokoh menggergaji, nah itu sisi maskulin kita muncul. Tapi alhamdulillah sisi feminim kita lebih muncul, maka kita pakai baju biru, warna yang terang menandakan kita perempuan. Tapi kaum laki-laki juga gitu. Ada animus anime yang dalam dirinya, terkadang sisi femininnya yang lebih muncul. Makanya laki-laki yang muncul itu terkesan bagi kita tanda kutip lambai. Kan kasihan juga. Nah, sisi internalnya yang membuat dia seperti itu. Bukan karena memang dia terlibat di dalam perilaku menyimpang. Nah, insya Allah nanti pertanyaan ini untuk semua yang ada. Terima kasih juga untuk tadi perwakilan mahasiswa. Yuk kita bekerja sama, nanti akan kita jawab di dalam program. Terima kasih. Baik, saya tertarik yang mahasiswa ini. Bisa tunggu, jangan sekedar omong-omong aja. Ya. Saya pernah seumuran Anda. Saya besar di jalanan dulu tahun 98. Saya sisa-sisa 98 ini. Kejatuhan Soeharto dulu ya. Saya waktu itu sudah semester 6 kuliah. Jadi saya tunggu 15 perguruan tinggi. Kalau mau ayo sama-sama kita urus persoalan Kota Bukit Tinggi ini. Kita tidak bicara tentang masyarakat yang tinggal di sini, tidak. Kita tidak bicara orang asli Kurai, tidak. Siapa saja yang hidup di sini itu adalah orang Bukit Tinggi. Ya, mau siapa saja. Nah, jadi saya tunggu ya. Kalau memang iya, saya tunggu. Dan untuk mengetahui bagaimana saya tahu penyapu menyimpang itu seperti apa. Kalau itu memang susah, Bu. Susah. Ya. Saya pernah temukan seorang sarjana guru, dia sarjana guru, bapaknya seorang pejabat, sangat maskulin, tapi di luar dia melambai. Bahkan menjadi seorang apa namanya itu, membuka jasa prostitusi gay di Bukit Tinggi. Bapaknya pejabat loh. Kalau dia pulang, itu ada 2 handphone yang biasa dia pakai untuk bertransaksi, bisa ditinggal di tempat kos itu. Dia pulang ke rumahnya dengan tegapnya sebagai seorang laki-laki. Ketika dia keluar dari rumah, dia beraktivitas sebagai seorang orang seperti di komunitas. Kalau itu susah, harus bertemu dulu, pelajari dulu, lihat. Gak bisa ciri-ciri, gak bisa. Apakah satu orang melambai itu geng? Belum tentu. Ya. Yang kedua, saya melihat kita memberikan peluang untuk mereka. Peluangnya mana? Ambo lihat di TV-TV ya. Kemana yang melambai itu? Kemana kan? Penggemar berlemahnya TV, Bu. Wih, lama lah cara berjalan. Sebut saja dulu almarhum Solgan. Itu banyak sekali penggemar ibu-ibu. Ya.
Tahu nggak Ibu? Sekarang organisasi mereka itu pakai sistem seperti multi level loh. Satu orang bisa mendapatkan anggota baru itu bonusnya besar. Sebutlah seperti Saiful Jamil itu agen. Ya, banyak itu, ada si Ivan Gunawan, banyak itu. Nah, itu yang agak melambai, yang tidak melambai banyak. Yang di kelas artis ya. Nah, itu yang muncul ke permukaan. Yang tidak artis, yang tidak muncul ke permukaan ya, itu yang disampaikan Ires, 1000 kali 100. Ngeri enggak itu di MK segitu? Nah, terus kampus kemarin juga memberikan peluang. Saya sampaikan langsung ke rektor UNP waktu itu, ketika di salah satu fakultas mengundang salah satu transgender untuk hadir di situ membawa acara. Kenapa diberikan kesempatan? Apa tidak ada MC yang lebih baik daripada seorang transgender ya? Di pesta-pesta perkawinan di Sumatera Barat ada organ tunggal penyanyinya, coba lihat. Ibayo bantu karo pantak selimadu. Ini laki-laki itu mah. Kok nih mama dimukul? Memang tidak seperti. Ada tidak respon? Ada satu-satu galak. Wah, encak lo pajak, hebat lo gayanya. Habis kok minta lo nomor handphone itu, di mana gua punya gua? Oh, organ tunggal gua undang lo habis lo. Jangan berikan mereka kesempatan. Nah, untuk dunia kampus misalnya, banyak di dunia kampus, sangat banyak. Di Bukit Tinggi, di 15 perguruan tinggi yang jadi disebutkan ada enggak? Saya jamin ada semua. Karena saya tahu. Apakah bisa dideteksi secara kasat mata? Enggak bisa, dicari aja enggak bisa. Saya pernah temukan loh Bu, ketika kita cek HIV 2016 di Padang. Kita tes HIV dengan Dinas Kesehatan Kota Padang waktu itu. Datanglah seorang laki-laki berbadan tegap, berkulit hitam, dadanya terbuka, kalung rantai besinya sebesar ini, Pak. Jantan. Ketika lah mulai cek HIV, kok sokok lagi di kawan-kawan komunitasnya. Langsung hanya model call. Nggak bisa kalau dideteksi, nggak bisa, susah. Yang dari pesisir selatan itu bagaimana? Padang. Ada malah yang berbadan tegap, sangat maskulin, intelektual, lulusan terbaik sebuah universitas ternama di Sumatera Barat, akuntansi lagi. Obsesinya cuma satu ke saya waktu itu. Dah, minta wak oleh-oleh, awak lagi di sarjana lulusan terbaik akuntansi. Cari nok PT untuk masang implan kah Thailand. Ternyata dia seorang gay. Nah, saya menyangkut kan, yang hari pagi sampai si sore namanya Iwan, malam Pak Berobang jadi Brenda. Itu orang awak. Nah, jadi saya minta ke Bapak Ibu mulai munduhkan dua siapa saja. Kalau mau, ayo kita keroyok persoalan ini. Nek Mama, saya minta ke Nek Mama. Kalau sebelum-sebelumnya saya jarang berkomunikasi dengan Angkau Datuk di Kurai, karena kesibukan saya di luar kota Bukit Tinggi juga. Ayo kita sama-sama berpikir tentang Bukit Tinggi. Betapa ributnya kita kemarin berbicara tentang awning Jalan Minangkabau, tapi persoalan LGBT kita nggak pernah ribut di Bukit Tinggi. Awning Jalan Minangkabau kita ribut nggak kemarin, ribut sampai bertubi-tubi di media saya lihat, sampai ke Jakarta kita bicara itu. Tapi persoalan kota pernah kita bicara. Maraknya Bapak Ibu yang dari Sarojo di mana sih, dari Sarojo? Ada nggak? Itu Sarojo kelahiran 80-85 ada apa? Itu nomor itu. Anak-anak yang ditemukan lahir tahun 80-85 ada di sini. Tidak ada orang yang berakta kelahiran tahun 80-85. Kenapa? Habis semua ditelan narkoba, mati muda. Angka kematian itu tinggi di Bukit Tinggi itu narkoba. Logis nggak kira-kira Pak Bu? Sampai 22 kilo sabu tertangkap di Bukit Tinggi yang ke petang ribu itu. Siapa makai? Anak kamar tanawa itu nanti tangkap, nanti tangkap berakor. Hancur nggak kota ini? Hancur sebetulnya. Nah jadi saya minta alim ulama nih, memang ayo sama-sama. Dan ini tidak akan pernah berhasil di titik hanya sekadar seremoni seperti ini, diskusi, seminar dan lain-lain. Harus nyata aksi. Dan yang paling penting di situ adalah bagaimana pemerintah daerah melahirkan program-program, melahirkan regulasi-regulasi untuk membackup ini. Dan Biko aktivis yang sibuk. Biko Dandi kalau pulang dari Malaysia lalu kali wah untuk sumber daya.
Minggu petang lah pulang dari Malaysia. Aku lah pulang balik untuk Kota Bukit Tinggi. Aku seluruh Purai kok. Hanya nyo wakafkan, nyo pinjamkan rukonya untuk sekretariat dia gua. Nah kalau ada model dandi itu sadolahnya kurang kota. Kamu yakin bisa selesai urusan kota? Dan yang terakhir Gento, yang terakhir dari saya adalah kita harus merasa memiliki bidik. Bali itu Pak, siapa yang tidak masuk ke Bali? Siapa yang tidak masuk ke Bali? Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit coklat. Masuk semua ke Bali. Tapi orang Bali konsisten dengan budayanya. Kurang awak kok, maratua, Bapak Ibu, mendukan duang. Orang kita ini rentan terhadap perubahan. Perubahan apa? Semua perubahan. Malam saja nonton sinetron, besok paginya cari telepon ke uamu, kebetulan rumahmu beli telepon dia uang. Telepon Krisdayanti, hari malamnya nonton di TV. Rentan sekali terhadap perubahan orang kita. Perubahan kepada hal yang baik masalah. Ini perubahan kepada hal yang di luar dari. Karena LGBT yang tadi disampaikan sudah menjadi gaya hidup. Nah, ini yang harus kita coba bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada di Bukit Tinggi, terutama pemerintah daerah. Ambo siap maratua. Bila kita sebut wali kota, jangan sibuk-sibuk iko, sibuk iten, sibuknya. Saya tidak mengatakan tahfiz tidak benar. Boleh tahfiz bagus. Tapi jangan pula gara-gara persoalan kita bikin tahfiz per satu kelurahan, persoalan ini tinggal. Kok penyakit itu gua? Nah, jadi semuanya kita dengar. Tahfiznya kita bangun, manusianya kita bangun, masalahnya juga kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah aku, tidak apa-apa. Ya mereka dulu, sudah kamu. Saya hadirin dulu. Kita sudah mereka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin niat mama, gundukan luar. Tidak pandai ada ulama. Perkenalkan, nama saya Hasfal Fatoni, siswa MAN 2 Kota Bukit Tinggi. Faton, Pak. Oh, itu pertanyaan saya. Kan yang terlacak di sini LGBT itu bisa kita lihat itu tuh cuma di wilayah-wilayah yang notabene itu wilayah-wilayah besar di Kota Bukit Tinggi. Nah, itu pertanyaan saya, bisa nggak pihak-pihak atau pihak-pihak yang berwajib, termasuk itu pihak keamanan, itu tiap malamnya melakukan patroli, baik itu ke wilayah-wilayah terpencil yang ada di sekitar Bukit Tinggi, masuk di tepi-tepi wilayah Kota Bukit Tinggi, Pak. Kemudian itu bisa nggak kita melakukan itu kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah bagi pihak-pihak wajib tersebut terkait masalah LGBT tadi, Pak. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, kamu bacain. Ya, ya, mohon maaf, nenek mama, bapak ibu saudaranya,
Rupanya yang menonton di YouTube juga bertanya kok. Boleh ada nggak pertanyaan yang di YouTube ya? Silakan. Ya, ada dua komentar, satu testimoni, ada dari Riyad, ada dari Dumai, ada dari Pak Zul dari 50 kota. Saran dari beliau, sekedar masukan, tolong diundang wali murid, beri penyuluhan, tapi kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi kita diminta berkolaborasi dengan pemerintah daerah, bukan. Tolong jangan kegiatan ini hanya sekedar wacana sesaat. Insya Allah nanti akan dijawab oleh panitia. Kemudian kebanyakan terjadi pergaulan bebas itu karena anak-anak itu kurang diperhatikan orang tua. Subhanallah. Ini perhatian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak kita ini. Karena orang tua sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Ya, catatan buat kita. Kemudian ada lagi dari Dinda, seringnya isu-isu sesaat direspon secara euforia, lapeh itu pelan pasti menghilang. Jadi setiap laporan menguap di udara, tidak ada bekasnya. Iyo maite tambah dengan adonyo gadget dan internet. Anak-anak jadi mencari sesuatu dengan mandiri. Nyo cari seorang supatinya, nyo karajuan pulau seorang. Itu dari WA Radio Lubu Minang, sementara di YouTube Lubu Minang akan menyusul. Jadi yang menyaksikan acara ko indah awak saja dong, tetapi di seluruh nagari sampai karya jauh di sana. Jadi artinya apa? Bagi pemerintah daerah, IKO adalah masukan yang sangat berharga bahwa awak harus melakukan sesuatu. Itu pesan dari orang. Dari Amerika ke urusan awak sedang di Zoom ini. Dari Amerika ya. Oke, insya Allah. Ada lagi? Boleh tambah? Ya. Ada dari Ibu Zuarti Yatim. Assalamualaikum. Dumai hadir dari Pekanbaru. Perlu edukasi dan pengingat masyarakat secara terus-menerus untuk waspada terhadap ancaman generasi penerus kita. Dari Riyad. Assalamualaikum. Sukses untuk Ramadan. Mete Zul kembali menimpali, Pemda harus membuat aturan tegas untuk masalah ini mama harus dilibatkan. Demikian tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keiza dari SMP 23. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap atau cara kita menanggapi di saat ada teman kita yang memiliki perilaku menyimpang, baik itu dari cara bicaranya atau dari hal-hal yang pernah dia ceritakan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Jayati, berasal dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Ya, Elsa. Jadi saya ingin bertanya, ini terkait dengan LGBT. Jika seandainya pelaku LGBT telah terlanjur dan menyebabkan mereka menyesal, apakah LGBT ini masih bisa diselamatkan atau disembuhkan, Bapak? Jika bisa, tolong dijelaskan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu semuanya, saya adalah Afran Khalidis Prasetyo dari MTSN 1 Bukit Tinggi. Panggilannya Afran. Jadi terkait dengan LGBT dan permasalahan yang kita bahas pada hari ini, Afran menyadari bahwa, Afran ingat bahwa teman-teman Afran tuh ada yang terkena gitu. Jadi Afran sebagai salah satu pemuda, salah satu generasi selanjutnya yang jadi penerus untuk Indonesia, Afran tidak ingin diam. Apa langkah kecil yang harusnya, yang bisa Afran lakukan, upaya kecil yang bisa Afran lakukan kepada teman-teman Afran tersebut. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Giseldis Kurniasani, berasal dari SMA Negeri 4. Panggilannya Ica. Di sini saya tadi mendengar penjelasan dari beberapa perwakilan bahwa rasa empati itu nomor 1. Nah, tetapi terkadang ada masyarakat yang takut untuk mengungkapkan bahwa ada yang mengganggu seks itu. Nah, di situ bagaimana cara lingkungan itu kan sangat berhubungan dengan sangat pembicaraan masyarakat. Itu sangat berhubungan dengan lingkungan. Nah, jika ada sesuatu golongan-golongan yang sangat menciri-cirikan pada seks tersebut, bagaimana cara mendorong masyarakat agar berpihak dalam hal positif dan tidak membicarakan hal-hal tentang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, masih bersama Radio Gebu Minang, bersama dalam satu kato, dan kita masih live relay, siaran langsung dari Bukit Tinggi, di acara launching ya, launching ataupun pengenalan, baik organisasi dan juga pengurus dari Paduli Anak Nagari atau Padan, yang dilaksanakan di Gedung Istana Bunga Hatta Triarga Bukit Tinggi di hari Sabtu 18 Februari 2023. Ya, Masya Allah, menarik sekali dari paparan yang disampaikan oleh narasumber tadi ya, yang hadir, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan serta respon-respon dari pendengar. Ada yang dari mana nih ya? Kalau dari YouTube-nya Radio Gebu Minang ada yang dari London, 50 kota, Pak Zulkifli ya, juga dari Bandung, Pak Aditya, ada dari Kebumen juga hadir, Bapak Projo Sadar, dan juga ada dari Dumai Riau nih ya, jauh Ibu Zuarti Yatim, yang tadi juga dibacakan pertanyaannya ataupun testimoni ataupun komentar. Assalamualaikum. Perlu edukasi dan pengingat ke masyarakat secara terus-menerus untuk waspada terhadap ancaman generasi penerus kita. Ya, benar ya. Edukasi itu tidak boleh berhenti. Jangan sampai hanya euforia sesaat aja. Habis itu tertimbun dengan isu-isu lain dan segala macamnya. Juga ada dari Zibro yang ada di Riyadh, Saudi Arabia. Terima kasih pertanyaannya. Sukses untuk Radio Gebu Minang. Jadi insya juga Allah ada MMM semua katanya, pertanyaan Mandai Minang Mancanegara dan juga Padan. Ada Pak Safrudin Syaf. Ya, nanti terima kasih. Di dalam program. Dan juga Zibro Silakan, memberikan testimoninya. Jujur mendengar paparan dari narsum tentang data-data yang disampaikan, tidak menyangka, terkejut dan merinding. Minangkabau sangat kaya dengan adat istiadat serta prinsip dan juga falsafah budayanya. Ya. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kita buang. ABS, SBK itu menjadi ruh di Minangkabau. Kenapa hal ini bisa terjadi dan agak angkanya fantastis? Apa yang salah? Penerapannya nilai ABSK itu atau? Iya, itu perlu kita pertanyakan juga ya. Terima kasih kita luncurkan hari ini. Untuk Insya Allah akan menjawab apa-apa yang diharapkan oleh yang bertanya dan seluruh yang hadir di ruangan ini. Oke. Kita namakan programnya ponsel. Dari Karena studio sehari-hari utama suka pegang di ponsel gedung ya. Jadi mudah-mudahan selalu Bung Hatta, Istana Bung Hatta Triarga sudah kembali. Ponsel itu kita suaranya ambil dari terdengar. Kita menyimak pojok konseling. apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Jadi pojok konseling Paduli Anak Nagari itu kita buat dan kita coba lakukan menampung semuanya. Menampung semuanya, kekhawatiran, harapan, pengen belajar, pengen tahu ciri-ciri dan segala macam yang tadi dikemukakan, kita akan coba tampung melalui program pojok konseling Paduli Anak Nagari. Apa saja yang ada dalam program? Lanjut. Jadi tentang ponsel itu sendiri, ada layanan, ada jenis-jenis layanan, ada sifat layanan, ada sasarannya juga, dan cara mengaksesnya. Lanjut. Nah, pojok konseling merupakan program organisasi Paduli Anak Nagari sebagai wujud kepedulian terhadap anak nagari. Program ponsel menyediakan layanan terkait isu penyimpangan perilaku apa saja. Jadi mencakup beberapa bidang seperti agama, sosial budaya, psikologis, kesehatan, hukum, sosial budaya, agama, adat juga. Nanti kita juga akan melibatkan nenek mama yang ada di dalam program kita ini. Dari sisi agama, sosial, psikologis, kita sudah menyediakan dan mencoba meng-hire beberapa psikolog, beberapa tenaga kesehatan, ahli agama, yang siap membantu sesuai bidangnya masing-masing. Lanjut. Layanannya bisa konseling,
Kalau mau online boleh dilakukan secara online, mau minta secara offline juga bisa. Sifatnya tetap seperti pemeriksaan konfidensial. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kalau ingin bergabung atau masuk, minta layanan di dalam ponsel. Tidak akan didata seperti apa, tidak akan menjadi catatannya, tapi bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita semua berespons terhadap kekhawatiran kita pada penyimpangan perilaku ini. Belum, balik lagi. Ada penanganan juga, tadi ada yang bertanya, apakah mereka yang sudah kena pengen sembuh, bisa nggak disembuhkan? Insya Allah. Ada beberapa memang di klinik kita sudah menangani, kalau mereka sama benar-benar dari dalam diri ingin sembuh, ada beberapa teknik psikoterapi yang bisa dilakukan. Ya, jadi tetap optimis, karena basicnya manusia terlahir dari kebaikan. Ya, terus kita juga akan balik lagi, belum selesai. Kita juga siap sedia, Paduli Anak Nagari siap sedia untuk dipanggil sebagai pemateri di seminar, melakukan training seperti tadi Unires bilang gratis. Ya. Terus kita juga bisa melakukan parenting class juga kalau ada yang meminta orang tua, mungkin ada kelompok orang tua kelas berapa di suatu sekolah minta, kami mau gitu. Kita bersedia untuk seperti itu. Jadi ada edukasi yang kita lakukan baik secara online maupun offline. Apakah bentuknya webinar, apakah langsung nanti di suatu tempat. Terus ada lagi sosialisasi, pendidikan perkembangan dan kesehatan remaja seperti yang disampaikan Bu Nires tadi. Seberapa tahu kita tentang diri kita sendiri? Terkadang mungkin kita nggak tahu anatomi yang ada dalam tubuh ini fungsinya seperti apa. Juga mungkin ada beberapa anak yang tidak mengetahui. Karena kalau tanya sama mama, sama papa, nggak boleh tanya. Ya, ada mama dan papanya, ayah bundanya siap untuk menjawab, ada yang tidak. Terus pelatihan persiapan pernikahan. Kenapa kita sampai ke tahapan pelatihan persiapan pernikahan? Karena ini yang tadi kekhawatiran. Dilihat dia gagah, maco, cowok banget. Ternyata setelah terjadi pernikahan, dia mengalami penyimpangan. Ternyata dia ada penyimpangan. Karena memang dari kasus yang ada, itu juga ada memang yang B itu lama-lama setelah 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan akhirnya muncul. Nah, lebih baik kita lakukan konseling atau memang tanya jawab atau edukasi tentang hal ini. Nah, apa saja sifat layanan dari pojok konseling? Secara kita akan lakukan. Yang pertama promotif, yaitu kampanye dan promosi melalui sosialisasi, salah satunya seperti hari ini. Yang kedua itu preventif, itu memunculkan regulasi yang tadi diminta ya, ada perda segala macam untuk kerjasama dengan pemerintah. Yang ketiga itu kuratif, lebih ke tahapan membentuk karakter unggul. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau karakternya udah unggul, tadi ada pertanyaan, bagaimana sikap kita kalau ada teman yang ada indikasi seperti itu? Dari SMP 2 ya, tadi yang bertanya. Nah, ini kan memang kita juga harus hati-hati. Kita sendirinya sudah bisa belum tahu tentang karakter sendiri, ngerti juga tentang diri, cara berkomunikasi dengan baik, agar teman gak tersinggung. Jadi bahasa asertif mungkin itu perlu kita lakukan. Bagi tadi anak-anak yang bertanya, insya Allah kita bisa bentuk konselor sebaya. Ya, jadi kalian bisa di sekolah menjadi konselornya mereka. Kalau memang nanti ada yang terindikasi atau terlihat ciri-cirinya seperti itu. Kita lanjut. Nah, sasarannya apa? Boleh secara individu ingin tahu. Gak apa-apa, silahkan. Tinggal diakses ke pojok konseling, nanti admin akan mengaturnya. Atau keluarga, mungkin malu, mungkin takut nih berdasarkan pengalaman,
di praktek kadang-kadang kan untuk datang ke psikolog aja orang bisa parkir mobilnya jauh di sana, terus jalan, baru sampai ke tempat Bu Fitri. Karena kalau ada yang lihat, ih kok mobilnya Pak Ferry ada tempatnya Bu Fitri ya, ada apa gitu kan. Nah, padahal untuk mengedukasi juga boleh datang ke psikolog. Untuk membentuk karakter kita lebih baik juga boleh datang ke psikolog. Terus kelompok juga bisa. Tadi ada mahasiswa bilang ya, mau ada acara nanti, ini juga bisa. Kelompok apakah minta kita untuk datang menghadiri, atau kita yang menjadi pemateri, atau kita teman diskusi, atau kita teman dialog interaktif juga bisa. Atau mungkin kelompok yang di luar sana, kan mereka ada kelompok ya, ada mereka kelompoknya yang mayoritas kuat, ada yang minoritas. Yang datang ke kita itu biasanya minoritas itu kan. Nah itu juga boleh. Jadi tidak akan langsung diketahui siapa dan mengapa. Karena memang sifatnya tetap konfidensial. Terus yang keempat itu sasaran ponsel adalah instansi pemerintah. Jadi sekolah juga boleh menghubungi kita, sekolah juga boleh menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, apa yang diamati. Oh ya Bu, bukan Ibu aja ya, semua yang ada di ponsel, ada Bapak juga, itu mungkin sekolah ada yang sedang mengamati, ada anak-anak yang terkena perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang banyak, nggak cuma yang kita sebutkan tadi. Terus kita juga bisa lihat kemarin pernah ikut sebuah kegiatan, ada sekolah yang mungkin khawatir. Kenyataannya beberapa minggu yang lalu, ada beberapa indikasi yang terjadi di sekolah, terus anaknya dikeluarkan. Jadi sebelum dikeluarkan, alangkah lebih baiknya coba kita ke ponsel dulu. Karena mengeluarkan anak dari sekolah belum langsung menjadi solusi yang tepat. Ya, terus dipulangkan ke kampung halaman. Nanti di kampung halaman dia mau seperti apa? Kita juga nggak tahu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan hadirnya pojok konseling itu bisa menjawab. Jadi kita terbuka untuk siapa saja, kelompok apa saja, yuk kita bekerja sama untuk ini. Lanjut. Nah ini dia, ya secara individual silahkan mengakses ke dalam. Yang tadi disebutkan penanganannya hampir sama, tapi sasarannya aja beda-beda. Ada individual, lanjut. Keluarga tadi ya, sudah dijelaskan, kelompok, pemerintah. Selanjutnya, bagaimana cara mengakses? Jadi cara mengakses, masyarakat, klien, atau pasien dapat mengakses layanan dengan mengisi Google Form yang akan disediakan oleh tim layanan. Google Form dilengkapi dengan jenis layanan seperti yang tadi, terus ada kontak person yang harus dilakukan di situ. Terus masyarakat memilih layanan yang diinginkan. Nah, admin Google Form akan merekap semua formulir yang masuk serta mengkomunikasikan layanan diminta kepada tim ponsel. Misalnya minta layanan kesehatan, kami rekomendasikan ke dokter-dokter yang ada di pojok konseling. Misalnya ke psikolog, kita akan rekomendasikan ke psikolog-psikolog yang ada di pojok konseling. Terus tim akan membuat persiapan terkait layanan dan mengkomunikasikan teknis pemberian. Sekali lagi, sifatnya konfidensial. Jangan takut, jangan cemas, jangan ragu kalau untuk mengakses. Jadi kita bisa mengakses ke sini. Silakan boleh disimpan. Sudah mulai bergerak, mulai hari ini tidak apa-apa. Silakan untuk masuk ke dalam pojok konseling. Insya Allah kami akan dengan senang hati menerima curhatannya atau harapannya gitu. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjawab. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi tambahan. Ya, itu tambahan tadi paparan yang disampaikan oleh Dr. Fitri sebagai ataupun beliau adalah seorang psikologi. Ya, luar biasa sekali ya, benang kusut yang harus diuraikan dengan baik, pelan-pelan tapi pasti. Dan tentu saja ini tidak gampang, Dusana Sadonyo, karena bagaimanapun pasti memerlukan effort dan juga kerja keras, kerjasama dari semua pihak, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu dapat bersama-sama dilakukan dan dirasakan, ya kan? Dan ada beberapa poin tadi yang saya dapatkan ya, tentang adanya prostitusi syariah. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Allahul musta'an. Kenapa akhirnya timbul ada apa ya? Saya bingung mengatakannya apa nih ya tadi ya, prostitusi syariah, karena dilakukan oleh wanita-wanita muslimah yang menggunakan pakaian tertutup ataupun pakaian muslimah gitu kan ya. Sebagaimana kita ketahui, sebagai seorang muslimah memang ada kewajiban untuk menutup diri kan, seperti itu ya kan ya, menutup diri dengan pakaiannya, menggunakan hijab ataupun jilbab seperti itu. Nah, itulah reality yang ada di masyarakat kita. Saya rasa tidak hanya untuk Sumatera Barat saja ya, hampir di seluruh Indonesia, di Jawa Barat juga sangat rentan. Namun untuk Jawa Barat sendiri, terutama di Kota Bogor, mau coba interaktif. Ini Wali Kota Bogornya telah mengeluarkan peraturan daerah Kota Bogor nomor 10 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Wah, itu ya. Ada 16 halaman. Silakan Dusana Sadonyo bisa mencarinya. Dan lebih kurang ini isinya tentang bagaimana mengatur, ya kan ya, bahwa secara regulasi dan secara formal pemerintah Kota Bogor itu sudah menyatakan no way, gitu kan ya, tidak ada tempat untuk penyimpangan perilaku, gitu kan ya. Maksudnya tidak ada tempat untuk perilaku penyimpangan seksual di Kota Bogor. Ya, kita tahu Kota Bogor salah satu destinasi wisata yang luar biasa ya, tidak hanya sebagai tujuan dari turis domestik tetapi juga mancanegara. Dan suara terima kasih dari moderator nggak kedengaran di Zoom. Mikrofon moderator nggak terkoneksi ke Zoom, jadi mungkin Bunda Fit tidak mendengarkan itu. Ada Maete dari 50 Koto. Ada siapa nih ya, Dusana kita yang nomor teleponnya berakhir 8867 ya. Juga ada Bunda Reswita. Terima kasih nih pendengar Radio Kebuminang. Masya Allah, sudah 600 lebih, hampir 700-an ya pendengar di seluruh dunia ini ya. Sambil kita menunggu, ini ada beberapa testimoni ataupun komentar ya. Gini, Mak Ete bilang begini, sekedar masukan, undang wali murid beri penyuluhan, tapi kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi agenda tribulan, bukan sesaat saja program penyuluhan ini. Ya, terus orang tua sangat mempunyai peran untuk mengawasi anak-anaknya. Ya, dan kecenderungannya tuh sering isu-isu yang kontroversi, isu-isu seperti ini tuh sesaat gitu ya, jadi semacam euforia aja, wah gaung, tapi akhirnya redup seiring dengan waktu. Nggak tahu apakah udah patah arang, patah semangat. Saya kata udah Tan Rajo tadi ya, beliau itu Masya Allah aktivis yang langsung turun ke lapangan gitu kan ya, untuk melihat, melakukan observasi terhadap isu ini. Kebanyakan terjadi pergaulan bebas itu karena anak-anak kurang diperhatikan orang tuanya.
orang tua sibuk dengan kegiatannya. Benar ya, itu juga jadi bahan kontemplasi kita nih, para orang tua, termasuk saya juga nih ya. Kita sibuk, apalagi dengan gadget dan teknologi sekarang. Ya, gadget dan juga internet itu seolah-olah dunia itu tidak ada jarak. Kita bisa apa aja cari informasi, ya kan, pengen tahu sesuatu di luar sana, di Eropa, di Amerika, atau bahkan di Afrika yang terpencil pun sekalipun gitu ya, kita bisa tahu dengan jari-jari kita. Ini banyak Tapi itu sekali tadi akhirnya membuat kita tuh jadi tidak sensitif, tidak peka dengan sekitarnya kita. Terus, oh ya, udah Asbi nanti tolong diberitahu kalau misalnya sound atau suara dari studio utama sudah clear ya. Jangan sampai Lalu juga menguap setelah ini. keluar dari ruangan ini. Insya Allah. Terima kasih. Saya baca satu. Ya, jadi akhirnya anak-anak secara mandiri, ya kan, mencari informasi, menggunakan gadgetnya untuk mencari kepuasan dan segala macamnya ya. Dan juga ada ini, Pemda juga harus buat aturan yang tegas ya. Nenek mama harus dilibatkan. Terus juga dari dosen kita nih ada yang mengatakan, perlukah yang terang-terangan tidak mau berubah dari perbuatannya menyimpang ini dibuang sepanjang adat untuk memberikan efek jerah? Benar juga ya. Mohon maaf, lah ada contoh orang awak Coiko, ada yang almarhum, ada juga beberapa orang di luar negeri, dan ada yang mempromosikan budaya Minang dengan berbaju kurang, padahal ini jale-jale indah terlahir sebagai padusi deh. Cuma padusi yang berhak atau boleh berbaju kurang. Nah, itulah dia tadi ya. Jadi media massa juga berperan sekali ini untuk memberikan pemahaman, ya kan, memberikan wawasan dan juga apa ya, semacam pemikiran yang baik tentunya ya kepada masyarakat untuk mengantisipasi ini. Nah, alhamdulillah sudah hadir juga nih di kembali nih rekan kerja saya, udah Adit, Masya Allah. Ya udah Adit, ini banyak sekali nih respon dan alhamdulillah luar biasa pendengar kita apresiasi ya, udah Adit ya, hampir 700 pendengar itu dari radio, belum dari YouTube dan lainnya ya. Di WhatsApp grup kita juga ini, Masya Allah, komentar-komentarnya juga inspiratif dan menyentil. Bahkan juga ada yang mempertanyakan ABS SBK ya kan ya, yang merupakan bisa dibilang itu satu kebanggaan dari orang Minang ya kan ya, punya falsafah hidup seperti itu. Suku Pisang, ada bahasa di Sarak, bahasa di Kitabullah kan itu. Kepada kami berdua, Ambo, ya luar biasa. Pendengar kita pun di Radio Bubu Minang di Amerika itu sekarang itu sekitar jam 21, jam 22 loh. Kemana organisasi? Tapi pendengarnya dari Amerika itu pada sampai itu ada sekitar 17 pendengar. Masih di WhatsApp group, wow, dan masih luar biasa. Dan segera organisasi kita dari Riyadh ada, dari Eropa juga ada yang mendengarkan saat ini live launching Padan di Radio Bubu Minang. Sudah ada suara lagi sepertinya, Bunda. Jenis munggur berukuran besar dan berusia tua yang menimpa lapak pedagang di objek wisata. Dan segera organisasi kita dari Riyadh ada, dari Eropa juga ada yang mendengarkan saat ini.
suara kembali hilang dari Bukit Tinggi. Ya, tadi juga ada yang ingin bertanya ya dari Virginia. Oh, sorry, dari Florida, Amerika, Dopit. Beliau ini juga aktif dan orang Bukit Tinggi, diaspora dari Bukit Tinggi ini, udah Adit. Iya, Oke. Kembali kita bicara ancaman. Ancaman tadi dari segi perilaku menyimpang, ya kan? Kemarin malam tidak sengaja tiba-tiba lewat di informasi saya, mungkin umur 7, 8, 9 tahun, ya kan? Tetapi sudah berpenampilan tidak sesuai dengan kodratnya, dan itu bangga. Dan saya nggak tahu suara perempuan itu apakah ibunya atau orang lain memvideokannya. Coba ngomong dong, bagaimana perkenalkan diri, gitu kan ya. Langsung, sama saya, ya seperti itu, melambai dan apa ya. Astagfirullahaladzim. Saya jadi berpikir, sejak dini itu dalam artian usia sangat muda sudah berperilaku seperti itu, gitu kan. Ini kan jauh lebih berbahaya juga, ya kan, udah Adit. Dimana anak-anak usia seperti itu belum bisa juga menilai sesuatu, belum bisa mencerna, menganalisis. Tapi itu ternyata banyak di masyarakat kita. Dan itu sesuatu yang menghibur, dijadikan hiburan. Dan ditambah lagi, misal gini, ada cerita, dan saya juga punya pengalaman sendiri, dia laki-laki tapi di keluarganya laki-laki sendiri, anak laki-laki sendiri. Taruhlah ada beberapa orang kakak perempuan, dipakaikan baju wanita atau didandan, main boneka. Tapi kan itu lingkup privacy, ya kan, lingkup keluarga. Nah ini diposting di medsos gitu kan ya. Terus juga videonya tuh diambil di tempat umum. Kok jadi konsumsi umum gitu loh? Ya masalahnya kan kalau kita bicara tentang masyarakat kita, ada sebagian orang juga bilang masyarakat kita sendiri memang sedang sakit gitu. Dan lebih kepada tadi seorang narasumber di Bukit Tinggi juga mengatakan bahwasanya kegiatan-kegiatan dari kaum LGBT ini diapresiasi oleh masyarakat Sumatera Barat dan orang Minang yang di luar Sumatera Barat. Seperti yang Bu pernah ceritakan di video sebelumnya, panggung-panggung hiburan Minangkabau itu MC-nya itu ada LGBT-nya dan itu diapresiasi. Saat dia joget, dia bilang, laki siatu dan rabik biko. Nah itu diketawain, diapresiasi gitu sama ibu-ibu terutama, ibu-ibu yang nonton. Nah, jadi ya penyakit ini bukan hanya penyakit bagi penderitanya. Penyakit ini sudah sampai kepada masyarakat yang membuat kaum LGBT ini merasa dia diterima di masyarakat juga. Dia sangat diterima di masyarakat, dia diapresiasi. Ya kalau akhirnya mereka meningkatkan intensitas dengan membuat kelompok-kelompok, ya jangan disalahkan gitu loh, karena kita sendiri sebagai masyarakat juga mengapresiasi itu. Nah bagaimana caranya? Ya nggak mungkin juga kan saya lagi di depan panggung gitu terus melihat itu kita merasa kurang nyaman kemudian kita teriak, ya belum tentu juga orang lain bisa menerima teriakan-teriakan kita. Dibilang mengintimidasi lah, tidak menghargai orang lah, hak asasi manusia lah. Nah ini sementara di Bogor itu Pemdanya sendiri sudah mengatakan tidak ada tempat untuk LGBT. Sumatera Barat kapan nih untuk begitu Bunda? Iya harusnya lebih menggigit lagi ya, lebih bahasanya seperti itu ya. Adanya karena ini kita nggak bisa dalam artian gini. Kita ada
ada cara-cara yang lunak dalam tanda kutip ya, lembut gitu kan, ada juga harus ada ketegasan seperti itu. Karena setuju nggak misalnya nih udah ada atau bagaimana tanggapannya? Yang namanya penyakit ya, penyakit masyarakat dan meresahkan itu kalau enggak dibasmi ya dibunuh. Bunuhnya tanda kutip ya. Ya ibarat bakteri lah ya, penyakit ya kan. Mana yang mau kita pilih dulu nih? Iya kan? Yang dipilih oleh Padan ini oleh masyarakat Minang yang bergabung di Padan ini, Peduli Anak Negari, mereka memilih untuk mengedukasi dulu. Setelah mengedukasi, baru melakukan penyembuhan-penyembuhan terhadap penderita-penderita penyakit ini dan melakukan pencegahan supaya jangan berkembang lebih masif lagi di Sumatera Barat. Gitu. Nah itu yang kita apresiasi untuk Padan ini, gitu loh, Bunda Mela. Ya, jadi ada konsep dari gurunda saya, Hafizullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu, prinsipnya adalah dari tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Dari tahu akhirnya jadi mengerti. Dari mengerti itu akhirnya faham. Nah dari situ akhirnya akan ibaratnya apa yang ingin kita tuju itu bisa tersampaikan dan terwujudkan. Nah itulah gunanya media. Nah kalau kita bicara media massa, Radio Kebuminang hadir ke ruang dengar Dusana gitu kan ya. Walaupun kita masih sangat muda ya, udah adit ya usianya, tetapi kami yakin dengan support peran aktif dari pendengar semuanya Dusana di mana saja berada, tidak hanya di Indonesia, bahkan kami sangat-sangat menantikan gitu kan dukungan partisipasi aktif dari Dusana dari luar Indonesia, berbagai belahan dunia sana. Kita jadikan media ini sebagai salah satu media alternatif agen perubahan, ya kan, perubahan bangsa kita tentunya untuk ke arah yang lebih baik, memberikan edukasi melalui program-programnya, karena konsep di radio itu sendiri adalah edutainment, education and entertain. Nah seperti kata Uda, orang kan kalau entertain itu sesuatu yang baru ya, ya, pengennya ada hiburan yang baru nih, nggak mau yang itu aja. Nah akhirnya ada konsep itulah, memakai laki-laki gitu kan ya, didandanin seperti perempuan, ya, istilahnya tuh kalau nggak salah tuh lady boy seperti itu ya, banyak gitu kan ya, dan mereka tuh untuk beberapa orang dan yang punya kepentingan gitu kan, kepentingan bisnis is business, mereka berani bayar mahal juga. Gitu, baik, Bapak Ibu yang nah, jangankan di dunia hiburan yang seperti itu, Bunda. Di TikTok aja lah, TikTok, di YouTube Live atau YouTube, berapa banyak gitu. Ya mereka berpakaian perempuan, sebenarnya mereka laki-laki. Contoh kalau penggiat media sosial di YouTube itu ya Arif Muhammad gitu ya, dengan Betty-nya itu gitu. Bagi dia itu baik-baik saja, karena dia laki-laki tulen dan akhirnya dia menikah dan punya anak. Tapi bagi orang lain belum tentu. Tapi apakah kita bisa menyalahkan dia atau melarang dia? Kan tidak. Ya pagar nagari saja gitu. Ya, negeri kita aja kita pagari dulu, ya kita fokus ke Sumatera Barat, kemudian ya moga-moga bisa lebih besar dari Sumatera Barat yang bisa dilakukan oleh Padan dan juga Radio Kebuminang tentunya mau support dan mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini gitu loh, Bunda. Iya. Dan mari kita sama-sama bergandeng tangan gitu kan, jangan ragu-ragu, silahkan kontak kami ya, begitu ya, udah ada ya, baik itu melalui YouTube dan juga Radio Kebuminang, tinggal di search, nanti akan ada kontak, bisa ke Uda Adit langsung, Uda Asbi atau saya, dan akan sangat disayangkan kalau kita tidak memaksimalkan apa ya bisa dikatakan fasilitas seperti ini ya, Udah Adit ya. Nah, kalau bicara tentang ancaman lagi generasi muda, itu baru satu tuh perilaku menyimpang pada LGBT ya kan ya, yang marak. Saya itu pernah sekali itu dah waktu merantau di Malaysia tuh beberapa kali
Kami atas melihat nama yang begituan pembangkit gitu ya, diskusi depan mata DIPIT, kepala, dan Polres, itu adalah Satu, pelakunya dan orang saya beri Indonesia. tanda mohon maaf lahir batin Rasanya gimana gitu kan ya. Dan kekurangan kekeliruan ada lagi yang generasi doktrin ataupun pemahaman, orang menyebutnya generasi F, generasi Z, atau generasi strawberry. Jadi memang seiring dengan teknologi, informasi, ya, ya, nanti apakah juga ada generasi mangga, saya nggak tahu juga. Sekarang biar lebih keren, lebih imut ya kan, pakai namanya generasi strawberry. Iya. Sepertinya Bunda dari Bukit Tinggi udah tersambung nih. Sudah tersambung. Ya, baik, kita kembali ke studio ya. Bukit Tinggi udah tersambung sepertinya. Oke. Bunda, kita kembali ke Bukit Tinggi dulu ya Bunda. Oke. Pandangan ya. Betul sekali, dan kita sangat antusias sekali melihat generasi muda cukup antusias memberikan pertanyaan dan juga ingin terlibat langsung. Iya, betul. Bagaimana seandainya langkah awal yang dilakukan? Iya, betul sekali. Biasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dan para audiens yang mengikuti via Zoom serta rekan-rekan media, dengan berakhirnya dialog interaktif kita tadi, Ronald, maka berakhir juga rangkaian acara kita di hari ini 18 Februari 2023. Dan dalam acara pengenalan dan peluncuran program awal Peduli Anak Nagari. Dan tentunya Bapak Ibu, dengan begitu juga informasi tambahan sedikit dari panitia akan kami sampaikan diantaranya. Ya, betul sekali. Untuk seluruh panitia nanti kami harapkan berkumpul di jam 2. Kemudian juga informasi untuk menikmati santapan siang. Kepada Bapak Ibu tamu VIP kami persilahkan untuk menikmati santapan siang di sebelah kanan kami, dan juga untuk para hadirin kami persilahkan menikmati santapan siang di sebelah kiri kami. Baik. Dan tentunya Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri bersama dan sebelum menikmati makan siang, kami persilakan pada Bapak Ibu tamu undangan untuk foto bersama terlebih dahulu, mengingat memori, mendokumentasikan ya. Betul sekali. Untuk dikenang satu saat nanti kami persilakan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik generasi muda. Ya, kita foto dari tempat duduk saja, dan Bapak Ibu yang undangan mohon berdiri. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Ci, kita foto dulu Pak Ci. Baik, untuk Bapak Ibu di bangku audiens mungkin bisa host kita yang ada di masing-masing. Jadi para dusana pendengar Radio Kubu Minang, posisi awal ya, stay Bapak tune Ibu. dulu di Radio Kubu Minang sambil awak menunggu narasumber-narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang tentang program-program dari Padan dan juga kekhawatiran kita tentang perkembangan dunia LGBT di Sumatera Barat. Ini ada Tua Begitu, Bunda. Kita gabungnya. Ya, alhamdulillah, walaupun tidak sempurna gitu kan ya, tetapi setidaknya kata kunci dari launching ataupun program Padan ini bisa kita ambil benang merahnya ya, udah ada, dan kami juga mengucapkan terima kasih nih untuk Peduli Anak Nagari Padan yang sudah mempercayakan Radio Kubu Minang sebagai partnernya untuk launching kali ini ya, dan mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan berkolaborasi bersama, dan bisa jadi memberikan 10 tahun mendatang edukasi adik-adik secara kontinuitas berkesinambung ya kan, tidak hanya berhenti di sini ya, udah kadang kita tuh terjebak dengan euforia ya kan ya, semangatnya di awal-awal terus ya gitu itu kebanyakan seperti itu. Iya, penyakitnya itu kebanyakan seperti itu Bunda. Penyakitnya itu angin-angin kecil ayam, kecil orang awak. Agak dikerenkan sedikit ya. Jangan angin-angin cek ayam, kasihan ayamnya nanti bisa protes. Saya terus sih angin-angin unta gitu kan, domba atau apa gitu. Itu untuk ini aja. Dan
lagi-lagi nih ya, kalau tantangan sih beda ya, tantangan dengan ancaman ya udah. Kalau tantangan itu biasanya memberikan kita satu spirit motivasi bahwa oke, gue akan bisa lebih baik lagi berbuat sesuatu. Gue akan tunjukkan kalau gue bisa. Itu yang positif. Tantangan rasanya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk kita ya kan udah Adit ya. Misalnya kompetensi gitu kan ya. Misalnya bidang pendidikan, generasi muda kita juga tidak kalah dengan generasi negara lain dalam dunia robotika misalnya IT ya kan udah Adit ya. Wah, Indonesia itu jagonya juga. Dan juga banyak lah. Bumi ini sangat luas, terdiri dari anak-anak daratan dan lautan yang muda membentang Indonesia tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan kembali lagi kalau kita belum bicara pernah generasi terpecahkan muda, tentang keberadaannya. kalau bisa, kalau boleh Kali ini kita akan merefleksikan bahas waktu tempat-tempat zamannya tersebut udah Adit berdasarkan nih, apa yang ada di dalam Al-Quran. apa sih yang jauh sekali Video kali ini kita berbeda akan membahas tentang dengan 5 tempat sekarang ini, misterius dalam tatanan Al-Quran yang masyarakat belum ditemukan. terhadap apa ya generasi mudanya gitu. Ya kalau konteksnya adalah Sumatera Barat, karena Ambo pernah di Sumatera Barat waktu kecil-kecil. Sobat Jazirah yang dimuliakan Allah, semoga kita Paga Nagari itu masih kuat. sehat walafiat. Tahun 70-an itu Paga Nagari itu masih kuat. Jadi hukuman sosial, teguran sosial dari orang gaib ke anak-anak itu dan disikapi dengan positif oleh orang tua si anak. Itu misalnya Menurut Ambo waktu gede kedapatan menjelajahi daratan, sedangkan lautan mandi di tabek telanjang 57,8% saja. itu ditegur langsung. Itu Dan berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum kalau terjamah oleh kedengaran manusia. sama orang tua malah Ini yang ditambah menjadi menarik untuk dibahas. Apakah atau tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan menggaduh salah anak-anak satu dari padusi lah tempat yang misterius yang waktu ada di dalam gede-gede dulu kan. Al-Quran dan hadis? Oh itu hukuman masyarakatnya atau hukuman sosialnya tinggi. Nah itu yang mulai menghilang Banyak dari sekarang. teman-teman yang sudah mengetahui tentang Dajjal. Di Makanya hadis kita harus Al-Quran manggil disebutkan Mbak Kati di radio Hubungi Dajjal merupakan salah satu dari bahwasanya sekian seperti tanda apa datangnya kiamat Paga Allah. Nagari itu harus Jika dijago. Dajjal telah muncul, Dan maka sayangnya dunia saat ya itu orang telah Nagari awak kata diambang pembicara kehancuran tadi besar. adalah orang-orang yang Dia cepat dipenjarakan Allah terpengaruh Subhanahu wa oleh Ta'ala di budaya-budaya suatu luar. pulau misterius Ya dan kalau dijaga oleh seperti seekor di Bali, hewan yang bisa berbicara siapapun yang masuk ke Bali, bernama budaya mereka tetap mereka Al-Jasasah. gunakan gitu. Itu nggak bisa Ada diganggu hadis gugat. Nabi Sallallahu Kalau Alaihi ada orang Wasallam yang menghina mengungkapkan atau tentang melecehkan pulau ini. adat istiadat mereka Namun itu Nabi dampaknya Sallallahu juga Alaihi Wasallam luar tidak biasa merincikan gitu. secara Tapi di jelas Sumatera lokasi Barat persisnya berada di orang mana. melecehkan Hanya saja budaya-budaya Rasulullah Sumatera Barat menunjukkan arahnya. malah diikuti Dajjal gitu akan kadang-kadang keluar dari ya, perkampungan kadang-kadang Yahudi ya, Asbahan. oleh Bersamanya masyarakatnya ada gitu. 70.000 Ya, orang contoh-contoh Yahudi. banyak lah contoh-contoh. Hadis yang Tapi diriwayatkan juga yang hal Anas yang positif radhiyallahu yang anhu. kita lihat sekarang ini Dajjal adalah akan keluar dari bumi di arah Habibie timur Dityo yang Nagari di dinamakan Sumatera dengan Barat itu Khurasan. anak-anak tuh udah menggunakan Hadis hijab. yang diriwayatkan Kalau zaman Abu Ambo dulu Bakar As-Siddiq mungkin radhiyallahu cuma anhu. 10-20%. Kalau Artinya sekarang secara pasti malahan yang tidak pakai hijab tempat itu munculnya 10%. Dajjal Nah adalah itu dari yang sebelah timur membuat dan tak jauh dari positifnya daerah yang di bernama Sumatera Barat Khurasan. dan Maka di manakah hal-hal seorang yang berubah di Khurasan itu Sumatera Barat berada? pada zaman Ambo tahun Kalau 70-an sekarang Jo, Khurasan itu terletak di negara Sumatera Barat Iran sebelah tahun timur. 2000-an gitu. Sekarang nama Itu bunda. Khurasan dijadikan Ya, sebuah tapi nama provinsi di benar sana. tahun Namun 2000-an ya, jauh ya sebelum Mela itu, kan kelahiran sejak abad 82 ya ketiga kan. Masehi, Ketahuan deh Khurasan itu adalah umurnya. suatu wilayah yang luas Itu dulu meliputi Mas Iran, SMP masih dengan Afghanistan, lirikan mata aja gitu kan, melihat kita tuh kita udah langsung ngepet, udah langsung malu gitu kan ya Day, ya. Udah langsung misalnya langsung lihat nih diri apa yang salah ya, baju atau rok atau apa gitu kan ya. Sama saya boleh dikatakan dulu tuh tomboy. Ya itu kontrolnya gitu. Jadi meskipun mereka menghargai keberadaan kita, tetapi kita masih diawasin gitu kan ya, nggak out of the track gitu kan ya, nggak keluar jalur banget gitu kan. Kalau sekarang kita lihatin, ngapain lo lihat-lihat? Namun ada pula yang mengatakan Malah jadi masalah dan ujung-ujungnya bisa jadi kita berdamai di kantor polisi kalau seperti itu ya kan. Dan kita tuh sering terjebak dan dijebak dengan istilah ataupun apa ya, HAM
hak asasi manusia gitu kan ya, yang kalau menurut saya pun tidak suka dilekatkan tapi tidak pada tempatnya gitu kan ya. Contoh orang-orang yang bermasalah tadi menarik juga tuh, kalau misalnya ada yang Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena nyeleweng lah ya, penyimpangan gitu kan, perilaku seksual gitu kan ya, sampai beliau meninggal ya, semoga Allah mengampuni kan gitu ya. Kita nggak tahu apakah di akhir hayatnya dia sempat bertobat atau tidak, tetapi itu kan jadi satu catatan penting juga ya, udah Adit, bahwa ternyata tangan kita ini untuk merangkul mereka itu belum sampai, berada di dimensi manusia. mungkin bisa jadi ditemukan. Banyak yang membutuhkan rangkulan itu, gitu kan ya. Teman-temanku seiman, Ainul Hayat merupakan sebuah telaga Ya betul, atau sebuah benar. tempat yang memiliki air Ini agak low airnya respon. diminum, Kita mencoba menghubungi reporter kita yang ada di kecuali BTG. dia memohon kepada Kita Allah meminta untuk mencari untuk mengajak narasumber berbicara di YouTube kita dan Radio Hubung Minang. Dan sekarang acara di sana adalah makan siang. Kalau makan siang gue di negara Jawa, gue pantang gue mengecek. Itu dia pemanisnya deh. Kalau tanpa manusia kayak saya ini tadi udah dua piring gitu kan ya, satu mie instan dan juga roti gitu kan. Karena alhamdulillah dari jam 4 subuh udah mulai standby, bahkan jam 3 tadi sampai sekarang di rate pukul 8.39. Saya nikmati dulu ya, saya udah jam 12.30, udah 12.37. Ada zuhur, saya lewat zuhur beberapa menit. Ada baiknya kita rehat sejenak. Kemudian kita kembali 30 menit ke depan. Nanti kita tanya sama kita ya. Karena memang katanya ada press conference juga dari Padannya nih, Adit. Dan singkat cerita, dari mana? Dari Padan ada press conference ya? Iya. Ya, kita sih berharap kalau press conference, kalau press conference mungkin nanti akan dimuat di beberapa media yang bisa kita kutip. Kalau kita sih bisa dapetin narasumber agar kita lebih tajam, lebih tajam informasi-informasi yang kita dapat, dan lebih tajam lagi rencana-rencana Padan ke depan dari orang-orang yang sangat peduli dengan anak nagari ini. Iya, baik. Ya, kalau begitu di sana Sadono, jangan kemana-mana, tetap di Radio Gebu Minang dan juga di WhatsApp grup Radio Gebu Minang. Masya Allah nih, hangat sekali ya, dan banyak hal-hal baru yang bikin saya terkejut ini. Dari informasi di sana ada dari PT terakhir ya, dan insya Allah kita akan tunggu narasumber tadi, apakah Pak Khairul Anwar, Tan Rajo, ataupun Dr. Rizky atau Dr. Fitri ya, untuk kita kupas lebih dalam. Dan kemana-mana kita yang seru tuh yang itu tuh, yang seru Bapak ya tadi Khairul ini pernah kita bahas di 2 video di channel seru kayaknya tuh. Beliau memang udah beberapa tahun turun ke lapangan dah, jadi sudah asam garam dan segala macamnya udah tahu. Bahkan tadi menarik itu, ditatang sebenar itu ya mahasiswa, jangan hanya sekedar untuk sekali ini aja semangatnya. Benar, saya juga nantang nih para mahasiswa, karena kita dulu juga mahasiswa ya deh ya. Iya. Tanggal 8 Maret nanti menghasilkan apa? Katanya ada pertemuan 8 Maret nanti ya kan, BEM sekota Bukit Tinggi kalau nggak salah. Dan kalau silakan teman-teman BEM menggunakan media Radio Hubung Minang untuk kami bisa menyebarkan informasi ini ke seluruh dunia. Teman-teman BEM kalau ingin menggunakan Radio Hubung Minang sebagai media penyiaran baik di radio dan YouTube yang bisa didengar oleh banyak orang, moga-moga akan bertambah terus.
silahkan digunakan. Demikian benar. Iya, tadi dari Kita tunggu ya Bun ya. 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 Baik, kita nikmati beberapa sajian lagu yang akan disampaikan. Salah, diputarkan oleh technical kita ini, Masya Allah, udah Azmi dari Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kebutuhan. Jangan sampai kena ini, Bi. Iya, dan tentu saja di spesial program kita Generasi Muda, Tantangan dan Ancaman. Silahkan. Teman-temanku seiman, tadi kita bicara tentang pulau, telaga, dan tembok misterius. Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibn Salam tengah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibn Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga berpendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf dihuni oleh para rijolul goib dari wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung goib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Khadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana, sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan terpecahkan. Kalau dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan dari Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat ke-35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya, istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat, yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang
Arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena ditakutkan sebab dari penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini, teman-teman, merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Ya, pada intinya mereka mau mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Iya, Dusana masih bersama Mela dari Riyadh, Saudi Arabia, dan juga rekan Mela udah Adit yang ada di Bandung, serta udah Azbi yang ada di Surabaya. Alhamdulillah ini nampaknya sudah selesai rangkaian acara launching ataupun pengenalan pengurus Paduli Anak Nagari Padan ya, yang berlangsung di hari Sabtu ini 18 Februari 2023, yang tadi dimulai pukul lebih kurang pukul 9 ya waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Gedung Istana Bung Hatta Triarga Bukit Tinggi. Ya, dan seperti yang tadi dibicarakan bahwa Padan ini merupakan satu organisasi ataupun perkumpulan seperti itu ya, yang bergerak dan peduli dengan generasi muda Ranah Minang khususnya. Dan juga Radio Gebu Minang tentu saja akan berpartisipasi dan aktif untuk hal-hal demikian ya, dalam artian bagaimana sih kita mencegah dan membentuk generasi mendatang, sehingga generasi kita mendatang itu tidak hanya sekedar maju dari pemikiran, juga beradab gitu kan ya, dan tentu saja mempunyai kualitas diri baik dari segi spiritual maupun non spiritual dan sebagainya. Udah Adit, kita senang ya bisa berkontribusi ya di kegiatan ini. Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita lakukan dan apa yang Padan lakukan itu akan banyak memberikan kebaikan untuk generasi muda Minangkabau ke depannya gitu. Begitu, ya, Bunda Mela, ya, terima kasih. Udah Adit, udah membersamai lebih kurang 4 jam ini ya. Oh enggak, lebih ya. Saya standby dari jam 3 pagi tadi, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Udah Azbi yang tidak tidur, mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah ya, dan memberikan kebarokahan tersendiri untuk kita semua. Dan untuk itu Dusana nantikan terus dialog ataupun program-program spesial hanya di Radio Gebu Minang bersama dalam satu kato, dan kita tidak akan berhenti ya. Udah Adit, kita akan terus mensosialisasikan dan mengedukasi bahwa kita harus waspada terhadap ancaman generasi muda bangsa Indonesia khususnya di ranah Minang. Untuk itu sekali lagi terima kasih apresiasi kami. Jangan lupa di sana pendengar Radio Gebu Minang, kita akan ada program lanjutan setelah ini, mungkin di hari-hari berikutnya. Salah satunya adalah tentang bahayanya obesitas. Nanti itu akan dibawakan oleh pakar, dan kemudian juga ada kajian-kajian lainnya ya Bunda ya? Iya, ada kajian adat. Oh, besok itu juga ada kajian Islam, bidang kajian Islam dari Mande Minang Mancanegara dalam rangka menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya, yang jatuh pada hari ini ya. Udah Adit, udah Azbi ya. Ya, dan mudah-mudahan kalau kita ngambil makna dari Isra Mi'raj itu adalah kan hijrah gitu kan ya, perjalanan gitu. Dan mudah-mudahan dengan semangat apa yang Rasulullah SAW berikan gitu kan ya, ajarkan kepada kita sebagai umat muslim itu, dan kita bisa teladani beliau. Mudah-mudahan konsep yang kalau kita kaitkan dengan ABS SBK di Minangkabau itu bisa menjadi apa ya, mungkin senjata utama ya kan ya, untuk menanggulangi penyakit masyarakat ini, mudah-mudahan. Baik, udah Adit, selamat beristirahat ataupun melanjutkan aktivitasnya. Udah Azbi, selamat istirahat, terima kasih. Dan juga tentu saja reporter kita nih, Bunda Rina yang ada di lapangan. Terima kasih. Udah Zul juga, kerja tim yang luar biasa. Kami nantikan kerjasama dari berbagai pihak. Silakan kontak. Dan pendengar Radio Gebu Minang yang setia. Nah, yang betul. ada 670 orang tadi itu yang Masya Allah, 679 ya. Baik. Ya, itu saja
Sekali lagi terima kasih. Mari kita waspada terhadap tantangan dan ancaman terhadap generasi muda kita. Dimulai dari keluarga. Mela dari Riyadh undur diri. Dan udah Adit, udah Asbi. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.